Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana kehebatan Shi Hao menghancurkan gerbang alam roh membuat sekte besar dan kecil di 3000 provinsi menjadi ketakutan dan mereka berharap Shi Hao tidak mendatangi sekte mereka. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ada terlalu banyak jejak kepalan tangan, bergelombang dan tidak rata, pemandangannya menakutkan. Terlebih lagi, pada akhirnya, sebuah tinju menghantam, dengan paksa meledakkan gerbang raksasa itu, mengejutkan semua orang. Sekelompok orang menjadi takut. Meskipun mereka tahu Huang kuat, mereka tidak pernah membayangkan melihat pemandangan seperti ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia terlalu aneh. Ini hanyalah sebuah jalan menuju alam roh, gerbang menuju dunia spiritual yang terbentuk dari hukum alam. Itu melebihi batas kekuatan dunia, seharusnya tidak mungkin untuk menghancurkannya. Tapi kenyataan ada di depan mata mereka. Bahkan jika mereka tidak mempercayainya, Huang membantai begitu saja. Ketika tinju itu ditarik, dan kemudian menyerang lagi, gerbang emas bergetar. Pembukaan itu segera menjadi beberapa kali lebih besar, banyak orang melihat anak muda itu dengan jelas. Pada saat ini, Huang membawa ekspresi dingin, saat ini diam-diam menatap mereka. Tinjunya bersinar, teknik berharga meletus, kekuatannya mencapai surga, bumi bergerak. Adegan ini benar-benar agak menakutkan. Lari! Seseorang berteriak. Kali ini, mereka tahu bahwa mereka benar-benar sangat menyinggung Huang, memprovokasi bencana besar. Apa yang terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi angin kencang dan hujan deras, menghadapi invasi yang tak terhentikan, pembantaian yang kejam. Suara keras terdengar, melebihi masa lalu. Jejak tinju yang ditampilkan Shi Hao kali ini mengalir dengan semua jenis cahaya, kekuatan tinju yang luar biasa. Itu karena ini adalah kekuatan gabungan dari beberapa jenis teknik berharga. Seluruh gerbang emas dipukul terbang, mengejutkan semua makhluk di alam roh. Meskipun banyak orang berlari, gerbang emas itu masih menghantam dengan kuat ke beberapa tubuh makhluk kuat. Itu karena terlalu ganas, terlalu cepat, tidak mungkin untuk dihindari. Sejumlah besar orang batuk darah, beberapa dari mereka berteriak. Tulang mereka patah dan otot patah, menjadi terluka parah. Semua ini terjadi terlalu cepat, perubahan mendadak yang tidak mungkin untuk diramalkan. Mungkinkah ini disalahkan karena mereka ceroboh? Sama sekali tidak. Mereka awalnya percaya bahwa ini akan mengakibatkan kematian Huang yang tak terhindarkan, namun pada akhirnya, mereka digagalkan begitu saja. Huang sangat kuat? Siapa yang bisa meramalkan bahwa dia bisa menembus gerbang emas? Itu karena dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar bisa menerobos masuk, ini benar-benar bertentangan dengan alasan normal. Sekarang, Huang menggunakan tindakannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak tertandingi, bahwa dia melampaui batas, bahkan perjalanan spirit realm tidak dapat menghentikannya. Mimpi buruk. Orang ini hanyalah mimpi buruk. Beberapa makhluk berteriak, dengan cepat melarikan diri. Shi Hao berjalan mendekat, sebuah kepalan tangan menghantam. Petir membentang selama puluhan ribu li, orang-orang yang telah lama bergegas ke udara dan melarikan diri ke cakrawala semuanya tersambar. Ini adalah kemampuan ilahi Kaisar Petir, kekuatan tinju Kaisar Petir. Ketika satu tinju menghantam keluar, ribuan garis pancaran tinju meletus, semuanya panjangnya puluhan ribu li. Akibatnya, di langit, hujan para kultivator turun. Sejumlah besar individu jatuh, semuanya menabrak tanah. Di bawah tinju ini, tidak ada ketegangan. Banyak orang langsung meledak, hancur berkeping-keping. Ada beberapa yang menjadi arang hangus, tidak bisa bangkit kembali, terbunuh. Ini pasti sebuah tragedi. Itu karena kerusakan di alam roh akan mengakibatkan kerusakan besar pada vitalitas seseorang di dunia nyata. Namun sekarang, itu tidak sesederhana hanya satu orang yang menderita kerusakan, melainkan pembantaian, atau mungkin bisa disebut pembantaian. Jika luka di alam roh terlalu mengerikan, itu akan mengakibatkan seseorang langsung mati di dunia nyata. Secara teori, hanya soul shattering needles atau soul extinguishing pagodas yang bisa benar-benar membunuh seseorang, mengakhiri hidup mereka di dunia nyata. Namun, ada beberapa contoh di mana, jika kekuatan penghancurnya terlalu kuat, menghancurkan roh primordial di alam roh atau alam dewa kekosongan, itu mungkin juga menyebabkan seseorang mati total. Sekarang, Shi Hao menyerang dengan marah, jadi itu secara alami sangat menakutkan. Hari itu, di 3000 provinsi, dalam beberapa sekte besar, banyak orang berteriak sedih, dan kemudian tubuh mereka secara bertahap menjadi sedingin es, kehilangan vitalitas. Ini adalah sebuah tragedi. Untuk beberapa warisan kuno, itu pasti menakutkan. Ada beberapa ahli yang mati begitu saja. Di dalam spirit realm, wajah Shi Hao dingin, benar-benar marah. Wajahnya membawa niat membunuh tanpa akhir, bergelombang seperti laut di dunia ini. Pertempuran Desolate Border, demi menghentikan sisi lain, banyak pahlawan bertarung sambil berlumuran darah di medan perang, tidak pernah kembali. Sementara itu, kalian semua tidak pernah pergi ke medan perang,
tidak dapat membantu adalah satu hal, namun kalian selalu ingin membunuhku. Jika kamu punya nyali, pergi ke perbatasan Desolate, kamu semua harus benar-benar musnah. Shi Hao berubah menjadi Kunpeng, sangat besar tak tertandingi, melesat 90.000 li ke udara, langit gemerlap dengan bulu emas yang membawa pola hitam. Aura menakutkan yang menyebar kemana-mana tidak ada bandingannya. Pada saat ini, Shi Hao tidak tertandingi. Dalam bentuk Kunpeng, dia menyapu siapa yang tahu berapa puluh ribu li, tidak menunjukkan belas kasihan, membantai makhluk-makhluk ini. Gerbang emas di belakangnya dihancurkan, sementara sekarang, dia sangat heroik dan tak tertandingi, menabrak gunung dan sungai, memusnahkan para kultivator dari semua klan, benar-benar membuat tempat ini tampak seperti hari kiamat telah tiba. Langit runtuh dan bumi terbelah, hantu menangis dan dewa melolong. Dia membantai jalannya, darah mengalir deras. Dari para kultivator yang sebelumnya berpartisipasi dalam penyegelan gerbang emas, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya terbunuh, itu cukup dekat. Adapun dewa hukum alam Spirit Realm, orang batu itu, muncul lagi. Akibatnya, tubuhnya hancur berantakan, berubah menjadi cahaya yang mengalir, berhamburan sekali lagi. Melebihi batas, ini akan selamanya menjadi tema dari Void God Realm dan Spirit Realm. Selama ini tercapai, maka seseorang akan benar-benar melampaui di atas, melampaui semua pendahulu, mampu menembus semua aturan dan batasan, menggulingkan penalaran normal. Shi Hao memburu mereka. Dia berubah menjadi Kunpeng sepanjang 10.000 li, raungannya menggema di pegunungan dan sungai, tak terbendung. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dia sekarang mengerti sedikit lebih banyak tentang alam roh dan alam dewa kekosongan. Apakah ini tanah suci yang digunakan orang-orang kuno untuk membina individu yang paling kuat? Shi Hao menyapu segala sesuatu di jalannya, meninggalkan gunung dan sungai tempat ini dalam reruntuhan, mayat di mana-mana. Tidak ada satu individu pun yang bisa melawannya. Hari itu, 3.000 provinsi sangat terguncang. Beberapa sekte kuno dapat dikatakan menyedihkan, satu lebih tragis daripada yang terakhir. Para ahli di klan semuanya menghadapi bencana. Ada beberapa yang vitalitasnya sangat terluka. Bagi mereka, pengalaman hari ini akan selamanya menjadi mimpi buruk, tidak mungkin untuk dihilangkan. Sementara itu, untuk yang lain, itu bahkan lebih gelap. Mereka langsung dibunuh, tidak ada kesempatan untuk bangun lagi. Berhenti! Di kejauhan, raungan besar terdengar. Sebuah istana tembaga sederhana dan kuno muncul, membawa untaian demi untai energi dao abadi, menekan ke arah Shi Hao. Pikiran Shi Hao melonjak, pupil matanya berkontraksi. Dia benar-benar tidak berani bertindak terlalu ceroboh. Tubuh Kunpeng yang besar menyusut, kembali ke tubuh manusia normal. Itu karena istana tembaga itu sangat berbahaya, membawa energi abadi, serta kekuatan yang mengintimidasi. Orang-orang istana abadi, istana tembaga itu bersinar. Pada saat yang sama, beberapa lusin keping karat tembaga hijau muncul. Mereka seperti awan kutukan, menutupi dunia, membawa sejenis kekuatan jiwa yang menggigil. Noda karat istana abadi, ini adalah perwujudan dari kekuatan kutukan. Saat itu, ketika Shi Hao berada di alam bawah, dia sebelumnya telah diserang oleh seorang pelayan tua dengan karat tembaga, sehingga hampir sekarat, terkubur di desa batu selama setahun sebelum bangkit kembali. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini adalah salah satu yang paling berbahaya dalam hidupnya. Sekarang, dia tidak berani memandang rendah ini, bagaimana dia bisa bertindak sembrono? Dia menghindari karat tembaga hijau. Pada saat yang sama, dia terguncang dalam hati. Ini adalah alam roh, namun istana tembaga muncul. Apakah mereka membawa semangat artefak abadi sejati? Atau apakah ini untuk mengatakan, ini adalah proyeksi harta tertinggi itu, dikirim ke alam roh? Sosok Shi Hao seperti kilat. Sambil menghindar dengan cepat, dengan suara kiang, dia menghunus inti pedang, menerjang ke depan. Dia telah lama membuat persiapannya, memutuskan untuk menggunakan senjata ini untuk menghadapi istana tembaga dalam kabut abadi. Tidak peduli apa senjata ilahi atau bilah tajam itu, selama itu memiliki hukum alam dan ketertiban yang terjalin di dalamnya, mereka juga bisa memasuki alam roh atau alam dewa void. Sial, di kejauhan, bunga api terbang ke segala arah. Setelah pedang Shi Hao diretas, istana tembaga itu bergetar hebat. Dia agak kurang percaya diri, karena dikabarkan bahwa seorang abadi sedang tidur di dalam istana abadi perunggu. Meskipun dia telah lama menjadi setengah lumpuh, dia masih merupakan eksistensi yang tak terukur. Sekarang, istana tembaga ini muncul, apakah itu proyeksi atau jalinan hukum alam? Apakah itu datang untuk menekan dan membunuhnya? Jika itu benar-benar istana tembaga, apakah ada yang abadi di dalamnya juga? Shi Hao memiliki keyakinan bahwa dia melampaui batas, mampu mengalahkan semua musuh di alam dewa kekosongan dan alam roh, tetapi mereka semua adalah individu di tingkat fana, milik Dao Fana. Begitu menyentuh keabadian, bahkan jika itu lumpuh, konsekuensinya akan sulit untuk diramalkan, semuanya mengarah pada bencana. Dia merasa dunia spiritual ini mungkin tidak dapat membatasi makhluk abadi dengan cara yang sama seperti membatasi dirinya.
Generasi yang lebih muda, kamu berani mengarahkan pedangmu ke istana abadiku. Seorang pria paruh baya muncul, berdiri di depan istana abadi perunggu, dengan dingin menatap Shi Hao. Kurang omong kosong. Andalah yang menghalangi aku, mengambil tindakan terhadap aku terlebih dahulu. Shi Hao berkata dengan dingin. Itu karena kamu bertindak terlalu kejam, membunuh terlalu banyak teman Dao. Aku datang untuk menghentikanmu, menghentikan pembantaianmu. Pria paruh baya itu berteriak dengan dingin. Kamu benar-benar penyayang. Ketika pertempuran besar Desolate Border sedang berlangsung, mengapa aku tidak melihat kamu menunjukkan kekuatan kamu? Kali ini, mereka dengan kejam mencoba mengakhiri jalan hidup aku, alih-alih meminta istana abadi kamu untuk mengambil tindakan sekarang. Aku benar-benar ingin bertanya apa yang kamu semua coba lakukan. Shi Hao memarahi. Kurang ajar. Pria paruh baya itu berteriak. Enya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki keabadian sejati untuk diandalkan, bahwa aku akan takut padamu, bahwa aku harus menundukkan kepalaku. Ketika Shi Hao melihat betapa sombongnya dia bergegas maju dengan membunuh, tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat inti pedang, menebas ke arah itu. Setelah bentrokan singkat, setelah selusin serangan, pria paruh baya istana immortal meledak dengan darah, terkena inti pedang. Seluruh tubuhnya terbang keluar, lengan kanan meninggalkan tubuhnya. Jadi bagaimana jika itu adalah istana abadi? Setelah merobek semua wajah, Shi Hao juga akan menebasnya tanpa kecuali. Pria paruh baya itu mendarat di tanah, lengan kanannya terbang keluar, darah merah tua berhamburan keluar. Tubuhnya terhuyung-huyung, wajahnya memutih pucat. Rambutnya acak-acakan, tiba-tiba mengangkat kepalanya, cahaya dingin keluar dari matanya, membawa kemarahan dan kebencian saat dia menatap Shi Hao. Istana tembaga di atas kepalanya bergemuruh. Energi abadi terbang keluar beruntun, energi keberuntungan berlimpah, mengalir ke bawah, melindunginya di dalam. Huang, ekspresinya sangat kejam. Penampilannya awalnya menyendiri dan transenden, keturunan dari warisan keluarga abadi sejati, namun sekarang, dia hanya membawa kebencian pahit. Pada saat ini, lengan pria paruh baya itu membentuk jejak, memperoleh metode yang tak tertandingi. Dia membentuk jejak abadi manusia. Sesosok besar muncul di belakangnya, sosok manusia kehampaan abadi, beresonansi dengannya, apalagi mempengaruhi istana tembaga di atasnya. Pada kenyataannya, dia justru mengoperasikan artefak abadi, membuatnya bangkit kembali, meletus dengan cahaya abadi yang tak ada habisnya, ingin menekan dan membunuh Shi Hao. Untungnya, Shi Hao memiliki inti pedang abadi-abadi. Artefak kuno ini sangat kuat, mampu menahan artefak magis yang kuat itu, itulah sebabnya Shi Hao bergegas dengan inti pedang ini di tangan. Inti pedang membesar, tidak lagi seperti pedang abadi. Itu dengan cepat berkembang, menjadi seperti punggungan gunung raksasa, menabrak begitu saja. Sial! Percikan terbang ke segala arah. Tubuh pedang bersinar, menabrak istana tembaga raksasa, membuatnya bergetar tanpa henti, terus bergemuruh dengan suara. Karat tembaga hijau terbang ke segala arah. Pada saat itu, cahaya abadi terbang ke segala arah, niat membunuh melonjak. Pria paruh baya itu batuk darah. Meskipun dia tidak terkena, kekuatan inti pedang itu terlalu ganas, langsung melukainya. Shi Hao menyipitkan matanya, menatap istana perunggu, memeriksanya. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut, artefak abadi ini ditekan, tidak menampilkan kekuatan Dao abadi yang seharusnya. Ini membuatnya terguncang, pada saat yang sama sedikit tidak yakin. Saat ini, Shi Hao menatap ke depan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Jika kekuatan Dao abadi benar-benar ditekan di sini, dia benar-benar tidak keberatan mengakhiri semuanya di sini, langsung membantai jalannya. Jika istana tembaga itu memiliki makhluk abadi yang setengah hancur, maka dia akan membunuhnya. Itu karena dia tidak memiliki kesan yang baik sedikitpun terhadap sekte ini. Selama pertempuran Desolate Border, mereka tidak terlihat dimanapun, namun sekarang, mereka berani datang ke sini untuk menghentikannya. Di belakang Shi Hao, sepasang sayap emas muncul, sayap Kunpeng. Jejak kolam petir muncul di antara alisnya, kemampuan ilahi petir Dao. Simbol reinkarnasi berkedip-kedip di sekitar area dadanya. Proyeksi pohon willow emas muncul di belakang punggungnya. Pada saat itu, Shi Hao mengangkat dirinya ke keadaannya yang paling kuat, dan kemudian langsung membantai jalannya. Karena mereka sudah saling berhadapan, orang-orang ini menyerangnya, lalu apa yang perlu diragukan? Dia akan langsung membunuh mereka, siapa yang peduli siapa orang ini, siapa yang peduli jika istana abadi kuat atau tidak. Ini adalah musuh sekarang, jadi dia akan membunuhnya. Setelah melepaskan semua potensi tubuhnya, Shi Hao mencapai keadaannya yang paling kuat. Dengan inti pedang di tangan, dia menggerakkan sayapnya yang menakutkan, dikelilingi oleh kilat, disertai dengan jejak waktu, didukung oleh cabang willow emas, akan bergegas ke dalam istana tembaga. Kamu berani? Pria paruh baya itu ketakutan. Apakah orang ini gila? Apa yang dia coba lakukan? Apapun yang ingin dilakukan musuh, dia secara alami akan menentangnya. Keduanya bentrok,
sangat intens. Pada kenyataannya, penargetan Shi Hao dari Istana Abadi Perunggu masih merupakan pengalih perhatian. Hal utama adalah menyingkirkannya terlebih dahulu dan kemudian fokus untuk memeriksa Istana Tembaga, melihat apakah ada makhluk abadi yang tertidur di dalamnya. Jika ada, maka dia akan langsung membunuhnya. Jika kecurigaannya benar, maka ini adalah kesempatan yang sangat langka. Meskipun pria parubaya itu adalah ahli tingkat atas, ketika bertarung di level yang sama, dia sama sekali bukan tandingan Shi Hao. Dia dihancurkan oleh tinju petir dan dikirim terbang. Meskipun pria parubaya itu menyalakan pola metode rahasia Dao Abadi di Istana Abadi Perunggu, dia masih belum cocok. Jenis pembalasan seperti itu sama sekali tidak berguna. Ini terutama terjadi ketika dia kehilangan lengan kanannya, meninggalkannya dalam situasi yang lebih tidak berdaya. Bahkan jika dia membuat ulang lengan lain, itu masih belum cukup. Di bawah fragmen waktu yang berkibar, dia mulai menua. Serangan terakhir khususnya, sayap kunpeng raksasa di belakang Shi Hao menutupi segalanya, seperti dua bilah raksasa, langsung memotongnya menjadi 4 bagian. Darah tercurah. Pria parubaya Istana Immortal berteriak sedih, kesakitan yang tak tertandingi, tidak mampu membela diri sama sekali. Bahkan Istana Tembaga yang dibawanya pun tidak cukup. Orang harus memahami bahwa ini adalah artefak abadi, namun tidak bisa melakukan apapun pada Huang, dihentikan oleh inti pedang. Pada akhirnya, dia tidak cukup tahu, menjadi pesuruh, bidak catur. Pedang Shi Hao turun. Pria parubaya itu berubah menjadi hujan cahaya, menghilang dari tempat ini. Meskipun dia hanya seorang antek dan bukan makhluk tertinggi sejati yang turun, dia masih seseorang dari Istana Abadi, hidupnya berharga, memiliki langkah-langkah yang melindungi kehidupan. Dia menghilang dari alam roh. Adapun Istana Tembaga, dia tidak bisa merawatnya sama sekali. Cahaya pedang mengguncang langit. Ini dirilis oleh pohon willow emas di belakang Shi Hao. Cabang-cabang pohon willow menjadi lurus sempurna satu demi satu, seperti pedang abadi, semuanya mencoba menembus pintu masuk istana kuno berwarna tembaga yang diwarnai karat. Energi kacau menyebar. Istana Tembaga bergetar, karat tembaga hijau berjatuhan sepotong demi sepotong. Ini melepaskan cahaya kabur, berkedip-kedip dengan kekuatan hukum Dao yang menakutkan. Shi Hao dalam hati terkejut, dengan cepat mundur, apalagi mengangkat inti pedang di tangannya untuk memblokir di depannya. Tidak baik. Shi Hao merasakan bahwa situasinya sangat tidak menguntungkan. Yang disebut alam roh tidak bisa menekan kekuatan Dao Abadi sama sekali. Ada kekuatan mengerikan yang melonjak dari dalam Istana Tembaga. Ini melebihi batas dari apa yang bisa dia tahan. Apakah ini domain Dao Abadi? Pada saat yang sama, Istana Tembaga itu brilian, karat tembaga hijau tampaknya telah sepenuhnya lenyap, hanya hukum Dao Abadi yang terjalin, menjadi domain yang tak tertandingi, akan menghancurkan segalanya. Pintu masuk ke Istana Tembaga tidak lagi kabur karena karatnya tersebar oleh energi kacau dan cahaya abadi. Orang bisa melihat nyala api naik dari dalam istana. Itu tidak terlalu menyilaukan, tapi itu tidak bisa diabaikan. Ada jenis fluktuasi mengerikan yang membuat seseorang menghela nafas. Di sekelilingnya, hukum alam Dao Abadi muncul. Tatanan alam yang paling kuat seperti rantai, kusut dan berkelok-kelok, membuat tempat itu tampak semakin ilahi dan menakutkan, membuat orang menggigil ketakutan. Anak muda, kamu terlalu sombong. Menurutmu tempat seperti apa Istana Abadi itu? Kamu bahkan berani menyerang harta ini? Suara yang mengesankan terdengar, membawa perubahan besar, serta gelombang dingin, terlebih lagi gelombang niat membunuh. Shi Hao merasa ngeri. Ini adalah kekuatan Dao Abadi, pasti yang sebenarnya. Apakah itu roh artefak Istana Tembaga, atau apakah itu tubuh hancur abadi yang sebenarnya? Sulit baginya untuk mengatakannya. Siapa kamu? Shi Hao bertanya. Yang abadi sejati masih hidup di dunia ini. Suara itu sangat dingin, dan juga sangat kejam, dengan tenang mengatakan ini. Shi Hao menghela nafas. Hal-hal sekarang merepotkan, bagaimana dia bisa menahan pihak lain? Seorang abadi sejati benar-benar tidur di dalam Istana Tembaga ini? Yang paling penting adalah bahwa kekuatan abadi sejati jauh melebihi peraturan alam roh, tidak mungkin untuk membatasi dia. Tidak ada cara baginya untuk melawan keberadaan ini. Dia mulai berpikir sendiri. Dia memiliki beberapa kartu truf lagi untuk diandalkan, tetapi semuanya mungkin tidak berguna melawan makhluk abadi sejati. Apakah benda itu akan berhasil? Dia mengingat suatu objek, tetapi dia segera merasa sentimental. Meng Tianzheng tidak menggunakannya bahkan ketika dia terbunuh dalam pertempuran. Saat itu, ketika dia menyerahkannya pada Shi Hao, dia berkata bahwa dia tidak bisa menyentuhnya kecuali dia akan mati. Kamu benar-benar abadi? Di mana tubuhmu? Mungkin kamu sudah lama mati. Shi Hao sendiri sudah tenang. Dia melihat ke depan, menatap api di Istana Tembaga, berbicara seperti ini. Tubuh yang hancur itu abadi, hidup berdampingan dengan dunia, selamanya tidak memudar. Sayangnya, jika aku ingin mencapai puncak aku, itu terlalu sulit. Di dalam Istana Tembaga, nyala api itu mengeluarkan suara,
Aku hanya jejak yang dipisahkan untuk menemani nyala api ilahi ini. Namun, itu sudah cukup untuk membakarmu menjadi abu. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Bahkan jejak sudah cukup untuk membunuh semua musuh di bawah Dao abadi. Itu adalah tingkat kekuatan yang berbeda. Pemisahan antara Dao manusia dan Dao abadi seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mendesah. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Bahkan Meng Tianzheng tidak menggunakannya. Apakah dia harus menggunakannya sendiri sekarang? Jika dia tidak menggunakannya, dia pasti akan mati. Tahukah kamu? Membunuh serangga sepertimu tidak memberiku rasa pencapaian sama sekali, hanya rasa jijik. Di dalam istana tembaga, suara ini terdengar dari dalam nyala api itu. Menurut pendapat abadi yang hancur ini, membunuh makhluk domain Dao Fana adalah jenis degradasi, bahkan lebih merosot. Keberadaan levelnya sebenarnya harus mengambil tindakan. Di matanya, tidak peduli seberapa besar potensi anak muda ini, dia masih bisa dianggap semut sekarang. Dia masih belum berubah, tidak pernah terbang ke langit, bergegas ke surga. Kamu benar-benar sombong. Shi Hao merasa marah di dalam, dan kemudian bertanya, aku tidak mengerti. Kami berdua tidak punya dendam, mengapa kamu ingin membunuhku? Kamu adalah keturunan darah orang berdosa, bahkan memperoleh warisan Kunpeng, bakatmu tidak buruk, bertentangan dengan garis keturunanku. Daripada memiliki konflik dengan kamu di masa depan, lebih baik untuk menebang kamu sekarang. Suara tenang terdengar dari nyala api di istana tembaga. Jika dia ingin membunuh Shi Hao, itu hanya sesederhana ini. Kamu tidak pernah menunjukkan dirimu selama pertempuran Desolate Border, namun kamu sekarang mengambil tindakan terhadapku, apakah kamu bahkan memiliki wajah untuk menyebut dirimu abadi? Shi Hao mengejek. Hanya seekor semut, bahkan jika kamu berteriak dan memamerkan taringmu padaku, apa gunanya? Suara kejam terdengar dari cahaya yang berapi-api itu. Saat ini, Shi Hao sudah memiliki nyala api amarah yang membara di dalam dirinya. Dia tidak menggunakan benda yang ditinggalkan oleh Tetua Agung Meng Tianzheng, selalu berkomunikasi dengan sejenis zat di dalam tubuhnya, memanggilnya. Baiklah, kamu bisa melanjutkan perjalananmu. Kamu telah mengganggu tidur aku. Meskipun membunuhmu akan mengotori tanganku, itu juga bisa dianggap mencegah potensi bencana di masa depan. Suara dingin ini terdengar dari dalam istana tembaga. Tepat pada saat ini, nyala api itu melemparkan dirinya sendiri, sangat cepat, mustahil untuk dihindari, membawa kekuatan Dao abadi. Shi Hao berdiri di tempat tanpa bergerak, tetap sangat tenang. Namun, nyala api keluar dari dalam dirinya, hanya seukuran kepalan tangan, sangat cemerlang dan mempesona. Dia juga memiliki nyala api di dalam dirinya yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Itu selalu mengukir semua jenis jejak Dao yang hebat, tetapi tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Hanya hari ini, tepat saat ini, ia bergerak, membakar dengan sangat dahsyat, melebihi masa lalu. Itu segera melahap kehendak abadi sejati dan cahaya yang berapi-api. Tidak, jejak itu berteriak, sangat ketakutan, meraung, berjuang keras. Cahaya api segera meluap ke langit di sini. Namun, tidak ada satupun makhluk aneh yang bisa mencapai Shi Hao, semuanya terhenti oleh nyala api yang menyembur keluar dari dalam tubuhnya, apalagi dilahap. Keabadian yang hancur, semut. Shi Hao tidak bergerak, berbicara seperti ini, diam-diam memperhatikan semuanya. Keabadian yang hancur, bahkan jika dia benar-benar setengah hancur, tidak ada yang berani memandangnya seperti semut. Dia masih kuat tak tertandingi, mustahil untuk dilawan. Alasan mengapa Shi Hao mengatakan ini sepenuhnya untuk mengejeknya. Itu karena belum lama ini, makhluk abadi yang hancur di dalam istana tembaga memandang rendah Shi Hao seperti ini, mengatakan bahwa membunuhnya bahkan mengotori tangannya. Cahaya api itu cemerlang, bersinar tanpa henti. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil ini, bahkan Shi Hao sendiri tidak menyangka akan seperti ini. Jejak abadi sejati ditelan, dibakar. Awalnya, jejak abadi istana tembaga yang hancur terbungkus dalam nyala apinya sendiri, tetapi sekarang, nyala api sejati lainnya muncul, sebenarnya ingin membunuhnya. Ini, tidak. Abadi yang hancur berteriak. Dia benar-benar tidak rela. Serangga di depan matanya benar-benar akan membunuhnya, siapa yang akan percaya jika berita itu keluar? Semburan cahaya api yang terbentuk sepenuhnya dari simbol-simbol yang melompat-lompat di sana, berkedip-kedip. Itu ilahi dan menguntungkan, tentu saja, ini hanya untuk orang lain. Bagi makhluk abadi yang hancur, ini adalah neraka, jurang yang membuatnya jatuh. Terlalu sulit untuk berjuang bebas, nyala api yang berarti kehancuran dan layu. Ho! Dia melepaskan raungan yang hebat. Cahaya api meluap, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Puncak gunung di sekitarnya semuanya terbakar sampai merah tua, berubah menjadi magma, dan kemudian mengering. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini. Ini adalah api sejati dari keabadian yang hancur, mewakili kekuatan Dao abadi, yang mampu menghancurkan segalanya. Namun, itu tidak bisa membunuh Shi Hao, karena dia dilindungi oleh segumpal cahaya api. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berteriak. Tubuhnya hancur berkeping-keping,
yang disebut jejak Dao abadi sudah terbelah. Dia akan dihancurkan. Suara renyah terdengar, seolah-olah orang-orang di dunia ini tercabik-cabik, akan menuju hari kiamat. Keabadian yang hancur melepaskan satu raungan terakhir. Semua cahaya api meledak, meratakan siapa yang tahu berapa puluh ribu li di sekitarnya ke tanah, mengubahnya menjadi lautan magma, dan kemudian menjadi abu. Dia mati begitu saja, dilahap oleh cahaya yang berapi-api. Pada akhirnya, ketika semuanya tenang, hanya segumpal cahaya yang tersisa di depan Shi Hao. Itu seukuran kepalan tangan, terbentuk dari simbol, melompat-lompat. Tanpa ragu, itu menyerap nyala api abadi yang hancur, memurnikan esensinya dan menggabungkannya ke dalam dirinya sendiri, dengan cepat melahapnya. Semuanya berakhir begitu saja, seolah itu hanya mimpi buruk. Jejak ahli Dao abadi dibakar sampai mati begitu saja. Tempat ini benar-benar pemandangan yang sunyi. Segala sesuatu dalam kisaran ratusan ribu hingga jutaan li hancur, gunung dan sungai hancur. Ini benar-benar menakutkan. Satu serangan, hanya satu nyala api yang menciptakan pemandangan hari penghakiman. Istana tembaga itu bergegas ke langit, ingin pergi, berubah menjadi hujan cahaya. Itu ingin melarikan diri. Shi Hao menatap kosong, dan kemudian ekspresinya berubah. Dia dengan cepat bergegas keluar, pada akhirnya, dia juga berubah menjadi hujan cahaya, meninggalkan alam roh. Di ruang meditasi, tubuh asli Shi Hao tiba-tiba membuka matanya. Mereka seperti obor, menyala dengan ganas, menerangi seluruh ruangan batu. Kaisar kupu-kupu berkibar di bahunya. Shi Hao bangkit, sangat tergesa-gesa. Dia bergegas keluar dari tempat pengasingannya seperti embusan angin untuk melihat orang tuanya dan Immortal Kin. Dia akan membawa keluarganya pergi dan segera meninggalkan tempat ini. Itu karena dia telah membunuh yang abadi, ini pasti masalah besar. Badai pasti akan mengamuk sebagai akibatnya, konsekuensinya tidak mungkin diprediksi. Jika dia benar-benar membunuhnya, maka itu adalah satu hal, tetapi dia hanya menghancurkan jejak dari keabadian yang hancur, bukan tubuh yang sebenarnya. Ini kemungkinan akan membawa bencana besar. Di bawah situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain membunuh, dia tidak punya pilihan. Apa? Kamu membunuh yang abadi? Bahkan Shi Ziling dan Qin Yining telah lama memandang putra sulung mereka dengan tinggi, menganggapnya sebagai jenius surgawi dari masa lalu sampai sekarang, mereka tidak pernah menyangka akan mendengar berita yang mengejutkan dunia ini. Prestasi luar biasa semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Di masa lalu, mereka semua mendiskusikan apakah ada makhluk abadi di era yang hebat ini. Semua pihak percaya bahwa tidak ada yang bisa mengambil langkah itu, namun pada akhirnya, putra sulung mereka secara langsung membunuh seorang abadi sejati. Aku tidak benar-benar membunuhnya, hanya menghancurkan beberapa jejak. Namun, justru itulah mengapa ini adalah bencana besar. Kita harus segera pergi, kata Shi Hao. Ketika Immortal Kin yang bergegas dan mengetahui situasinya, dia benar-benar terpana. Bocah ini benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah. Dia bahkan berani menyentuh tingkat keberadaan itu dari istana abadi. Hal-hal tidak selalu seburuk itu, tidak perlu benar-benar takut padanya. Immortal Kin berkata setelah beberapa pemikiran. Shi Hao terkejut. Berdasarkan pemahaman aku, keberadaan tidur di istana abadi hanya abadi yang hancur. Kata Kin abadi. Melalui dia, Shi Hao lebih mengerti. Selama pertempuran saat itu, keberadaan istana abadi benar-benar hancur, hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang tersisa, roh primordial juga berkeping-keping, tidak lengkap sama sekali, sangat rusak. Bukannya dia tidak ingin segera pulih, melainkan karena hukum alam musuh merusak tubuh dan jiwa magisnya, tidak mungkin untuk dibasmi. Semakin memburuk dari hari ke hari, akhirnya, dia hanya bisa berjuang di ambang kematian. Dia tidak bisa keluar. Immortal Kin lebih lanjut menjelaskan. Istana abadi, ini adalah tanah kuno yang sangat misterius. Ada mata air abadi di sana, keberadaan itu membatasi dirinya di mulut mata air, tetap tidak aktif sejak zaman kuno. Jika bukan karena musim semi abadi itu, dia pasti sudah lama mati. Bahkan selama zaman kuno abadi, ketika dunia penuh dengan kemakmuran dan kemuliaan, hanya ada beberapa mata air Dao abadi di dunia. Pada akhirnya, di bawah pertempuran itu, mereka semua dihancurkan, para ahli musnah. Keabadian yang hancur sudah menjadi makhluk yang tak tertandingi di era yang hebat ini, itulah sebabnya mata air yang tersisa berakhir di tangannya, memelihara tubuh dan jiwanya yang rusak. Adapun istana abadi perunggu itu, biasanya, itu terletak di atas mata air abadi, jarang bergerak. Itu biasanya digunakan untuk melindungi tempat itu. Keabadian yang hancur meninggalkan jejak yang sangat penting di istana tembaga itu tepat untuk mengendalikan segalanya. Setelah beberapa perubahan terjadi, mereka dapat segera memanggil istana tembaga kuno itu. Sekarang, kamu membunuh jejak di dalam istana tembaga itu, konsekuensinya sangat besar. Itu mungkin membawa efek mengerikan pada makhluk abadi yang hancur. Dia akan mengalami serangan balasan. Kata Kin abadi. Itu karena tubuh yang hancur sudah rusak sejak awal, menggunakan mata air abadi untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang,
ia kehilangan jejak jiwa penting lainnya. Baginya, ini mungkin bencana. Immortal Kin curiga bahwa ketika dihadapkan dengan jenis kerusakan kritis ini, abadi yang hancur tidak akan berani muncul di dunia. Kemungkinan besar segera menyelam ke kedalaman mata air abadi untuk memelihara tubuhnya yang hancur. Kalau tidak, dia bisa mati. Ah, jadi sebenarnya seperti ini? Shi Hao cukup terkejut. Serangan acaknya, memanggil api sejati itu benar-benar memiliki peluang untuk benar-benar membunuh makhluk abadi ini? Kenapa aku tidak langsung saja masuk saat dia lemah dan menyelesaikan pekerjaan, melenyapkan dia sepenuhnya? Shi Hao berkata dengan keras. Jika keabadian yang hancur tetap ada, maka itu akan selalu menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kamu tidak bisa. Hanya karena tubuh yang hancur tidak muncul di dunia bukan berarti dia tidak kuat atau tidak bisa bertarung, tetapi dia menghargai hidupnya. Jika kamu pergi, dia pasti akan melepaskan serangan yang kuat, menampilkan kekuatan bertarung yang paling menakutkan, menebas kamu terlepas dari apakah kamu seorang dewa atau Buddha. Tentu saja, begitu dia keluar dan bertarung seperti itu, kemungkinan besar dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi, pada dasarnya membakar dirinya yang sebenarnya. Kin abadi menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, mengapa dia tidak muncul di dunia setelah bertahun-tahun, selalu tersembunyi, hanya bisa menyaksikan dunia mengalami perubahan? Dia memiliki kekuatan abadi yang sia-sia, pengecut dan serakah ini untuk hidup. Jika aku adalah dia, aku pasti akan menyeret tubuh aku yang hancur ke Desolate Border untuk melakukan pertempuran terakhir, mati dengan mulia. Kata Shi Hao. Setelah mengetahui tentang keabadian yang hancur, ketika dia mengingat kembali Meng Tianzheng, membandingkan keduanya, itu memenuhi Shi Hao dengan kebencian terhadap yang pertama, penuh dengan penghinaan terhadapnya. Bagaimanapun, itu adalah makhluk abadi yang hancur, metodenya mencapai surga. Bahkan jika dia tidak bisa meninggalkan mata air abadi, dia masih memiliki banyak metode lain. Qin Yining khawatir, ingin segera membawa putra sulungnya kembali ke alam bawah. Hanya saja, meskipun ada beberapa petunjuk penting tentang bagaimana menuju ke alam bawah, mereka belum sepenuhnya dikonfirmasi. Tidak apa-apa, selama keabadian yang hancur tidak dapat benar-benar muncul ke dunia, gunung abadi aku dapat menggunakan metode lain. Kata Qin abadi. Jenis kepercayaan diri ini membuat Shi Hao cukup terkejut, apalagi Shi Ziling dan yang lainnya. Dengan gunung 5 fase di sini, yang lain tidak akan berani bertindak gegabah. Kata Qin abadi. Itu karena gunung 5 fase adalah objek ilahi, harta tertinggi sejati. Sayang sekali, itu telah mengalami kerusakan, apalagi diletakkan di bawah segel misterius. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih kuat. Kata Qin abadi. Alasan mengapa Immortal Qin bisa mendapatkan gunung 5 fase sepenuhnya karena tulang abadi itu. Itu sebelumnya memungkinkan dia untuk mendapatkan semua jenis keberuntungan alami. Di antara mereka, gunung 5 fase ini adalah yang paling misterius, sekaligus paling menakutkan. Immortal Qin tidak akan pernah melupakan adegan ketika dia pertama kali bertemu gunung 5 fase. Tahun itu, dadanya terbakar, tulang abadi itu bersinar, melepaskan semua jenis simbol dari dalam dirinya, membentuk api abadi, mengarahkannya ke arah tertentu. Pada akhirnya, dia benar-benar masuk ke dunia kuno yang rusak. Di tempat ini ada gunung kuno yang tampak seperti 5 jari tangan. 5 puncak beristirahat berdampingan, energi abadi melonjak, kekacauan utama meletus. Di pegunungan ada sisa-sisa dewa dan iblis, menakutkan tak tertandingi. Di tempat itu, dia sebelumnya mendengar suara, seperti desahan, tetapi juga seperti semacam ingatan masa lalu. Gunung 5 fase memiliki banyak dewa dan iblis di dalam kekacauan utamanya, banyak makhluk ilahi bawaan lahir di sana. Namun, pada akhirnya, mereka semua mati karena pertempuran hebat. Immortal Qin tidak menyembunyikan apapun, berbicara tentang pemandangan yang dia lihat pertama kali dia melihat gunung 5 fase, membuat semua orang di sini tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Hari itu, ke arah istana abadi, aura mengerikan meletus. Surga meluap kabut abadi menyebar, merobek kubah langit, membuat beberapa bintang di luar angkasa jatuh. Adegan ini mengejutkan semua orang. Ketika berita menyebar, 3.000 provinsi semuanya terguncang. Selain itu, setelah aura Dao abadi yang mengerikan meletus, wilayah itu tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Benar, itu adalah keheningan yang mematikan setelah letusan yang kuat. Itu seperti nyala lilin, tiba-tiba menjadi lebih terang ditiup angin, dan kemudian langsung padam. Minyak di dalam lampu telah padam, pancaran terakhir dari matahari terbenam. Seseorang segera membuat spekulasi mengejutkan ini, percaya bahwa keabadian yang hancur yang mungkin ada di istana abadi telah selesai, kemungkinan sudah jatuh ke dalam tidur abadi. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Surga, aku sebelumnya mendengar bahwa para ahli dari semua pihak pergi untuk menjaga keabadian, bahkan istana abadi bergerak. Mungkinkah karena ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi, sesuatu yang menyebabkan kejatuhan abadi yang hancur? Berita ledakan itu mengejutkan 3.000 provinsi. Ini memicu gempa besar, para ahli dari semua pihak terdiam.
Segera setelah itu, seseorang pergi untuk mengkonfirmasi ini, mengikuti jalan kuno menuju wilayah Istana Abadi tinggal, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu bahwa Istana Abadi ada di sini, tetapi masih ada beberapa yang tahu. Istana Abadi telah menyegel gunung mereka, Istana Abadi Perunggu itu menekan seluruh wilayah itu. Itu tidak bisa didekati. Ketika berita ini terdengar, itu memicu keributan besar. Semua orang yakin bahwa sesuatu yang aneh terjadi di Istana Abadi. Menentang surga, Huang mungkin telah membunuh yang abadi. Hari itu, banyak orang berteriak. Kekuatan dari semua sisi yang berbeda, wajah banyak ahli hebat pucat pasi, semuanya sangat khawatir. Itu karena belum lama ini, banyak kekuatan besar pergi untuk menghentikan Shi Hao, ingin memotong jalan kembalinya di alam roh. Belakangan, mereka malah menderita korban yang parah. Namun, pada saat itu, mereka tidak khawatir, karena ada Istana Abadi yang melindungi mereka, pasti dapat membunuh Shi Hao, mengakhiri hidupnya pada akhirnya. Namun sekarang, sepertinya itu hanya angan-angan. Huang hidup, apalagi mungkin, membunuh yang abadi. Hari itu, banyak sekte besar membawa hadiah berharga, berkunjung ke Gunung Abadi, memasuki keluarga Qin. Banyak warisan sebenarnya datang ke sini untuk meminta maaf. Itu karena ada beberapa yang percaya bahwa bahkan jika Huang tidak ada di sini, dia pasti akan memiliki semacam hubungan dengan tempat ini. Tokoh-tokoh penting dari beberapa warisan mengunjungi Gunung 5 fase satu demi satu. Mereka secara tidak langsung mencari keberadaan Huang, ingin tahu di mana tepatnya Shi Hao berada. Ini sangat penting. Aku belum melihatnya. Qin Abadi menggelengkan kepalanya. Dia sebelumnya muncul, menerima beberapa tokoh penting. Tentu saja, tidak banyak yang pantas untuk dia tampilkan. Semuanya adalah pemimpin dari warisan tertentu. Selama beberapa hari, pengunjung terus-menerus muncul di Gunung Abadi, membawa hadiah berharga untuk mengungkapkan niat baik. Itu karena pertempuran alam roh benar-benar menakutkan banyak warisan. Huang terlalu buas, berubah menjadi Kunpeng, tak terbendung, semua pria yang dikirim dari berbagai sekte menderita kekalahan besar. Hampir semua dari mereka musnah dalam pertempuran itu. Bahkan jika itu di dunia spiritual, bukan pertempuran di dunia nyata, sejumlah besar orang masih mati dengan menyedihkan, mati selamanya. Ini adalah tampilan kekuatan, Huang membantai nama jahat untuk dirinya sendiri. Berapa tahun telah berlalu? Namun dia sebenarnya sudah banyak berubah, melebihi penguasa banyak warisan. Saat itu, dia bisa dipandang rendah oleh beberapa master sekte, seorang kultivator kecil yang bisa mereka tekan dan bunuh dengan mengangkat tangan. Sekarang, bahkan Istana Abadi dihancurkan di bawah tangannya. Huang benar-benar tidak datang ke sini. Seorang kultivator mencoba masuk ke klan Qin, diam-diam memberikan sebatang obat yang berharga. Adik kecil, bagaimana kalau kita mengobrol? Sampai-sampai bahkan mereka yang berada di bawah klan Qin disuap, mencoba mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Gunung Abadi segera menjadi ramai dengan aktivitas, menarik orang-orang dari semua sekte, semua demi pemahaman dan semakin dekat dengan Huang. Namun, orang-orang Qin klan Bungkam tidak membocorkan informasi apapun, tetapi justru karena ini, semua orang malah merasa semakin yakin bahwa Shi Hao datang ke sini. Terlepas dari apakah dia masih di sini atau tidak, dia pasti muncul di sini sebelumnya. Dao saudara, kami benar-benar harus meminta kamu untuk membantu kami. Kami memiliki sedikit kesalahpahaman dengan teman Dao kecil itu, Huang sebelumnya, kami berharap kamu dapat membantu kami berdamai dengannya. Segera setelah itu, beberapa orang membawa hadiah ke Qin Clan, nilainya berkali-kali lebih berharga dari sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, klan Qin menerima sejumlah besar hadiah, yang secara pribadi dikirim oleh beberapa tetua sekte kuno karena hati nurani yang bersalah. Semua ini demi meredakan ketegangan yang mereka miliki dengan Huang, takut dia akan datang untuk membalas dendam. Itu karena Huang terlalu buas. Jika dia menjadi gila, secara langsung menimbulkan masalah di sekte mereka, bahkan jika mereka tidak dibantai sampai langit dan bumi terbalik, seluruh sekte musnah, itu pasti masih sangat menakutkan. Di dalam Gunung Abadi, Shi Hao membelai dagunya, sedikit terdiam. Apakah dia benar-benar kejam? Sekte-sekte besar itu sudah takut bahkan sebelum dia mengambil tindakan, sangat takut, mengambil inisiatif untuk mengungkapkan niat baik, ingin mengubah hubungan mereka dengannya. Hanya dalam beberapa hari ini saja, dalam perbendaharaan tertentu di Qin Clan, harta surgawi ditumpuk menjadi gunung kecil, benar-benar terlalu banyak. Mereka semua adalah hadiah dari orang-orang itu. Ini benar-benar di luar harapan Shi Hao. Awalnya, setelah membunuh yang abadi, dia berpikir bahwa dia memprovokasi beberapa bencana besar, bersiap untuk lari, kembali ke alam bawah sesegera mungkin. Namun pada akhirnya, siapa yang mengira bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi pada keberadaan itu, sulit untuk mengatakan apakah dia akan bertahan, mengintimidasi banyak sekte karena ini. Dia tidak menolak, niat baik, warisan itu, semua pendatang baru menyambut. Tidak peduli apa yang mereka berikan padanya, dia mengambilnya tanpa kecuali, meminta orang-orang Qin Clan mengumpulkannya untuknya.
Teman kecil, apakah kamu membutuhkan harta surgawi ini? Bahkan mata orang Qin klan merah. Itu karena Huang bahkan tidak keluar, tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun beberapa sekte besar bergerak seperti ini, memberinya begitu banyak hal. Aku sangat membutuhkan mereka. Tidakkah kalian semua melihat? Ratusan anak-anak ini memohon makanan, dan ada juga desa batu alam bawah, semuanya menunggu aku untuk membangunnya kembali. Shi Hao berbicara secara langsung, menunjuk ke arah anak-anak yang dibawanya kembali dari Desolate Border dan menyebutkan alam bawah. Beberapa hari lagi berlalu. Jumlah orang yang datang mengunjungi Qin Clan menjadi sedikit lebih sedikit. Kulit Shi Hao sangat tebal. Dia menemukan Immortal Qin, menyuruhnya diam-diam menyebarkan berita untuknya, memberitahu warisan yang sebelumnya mencoba menyerangnya di alam roh bahwa jika mereka ingin bergaul, itu bukan tidak mungkin. Selama harta surgawi yang mereka bawa bisa memuaskannya, maka dia hanya akan memperlakukannya seperti air di bawah jembatan. Ketika Immortal Qin mendengar ini, dia langsung terdiam. Bukankah kamu baru saja menyingkirkan setumpuk harta? Sekarang, kamu ingin lebih, ini, pemerasan. Itu dibawa oleh mereka sendiri, jadi itu hanya bisa dihitung sebagai sedikit niat baik. Mulai sekarang, itu akan tergantung pada penampilan mereka, kata Shi Hao. Ketika beberapa warisan mendengar ini, mereka tidak bisa tidak mengutuk. Beberapa dari mereka bahkan lebih disalahgunakan, mengatakan bahwa Huang terlalu hina. Namun, ada beberapa yang berkompromi, meminta orang untuk bertanya kepada klan Qin apa sebenarnya yang diinginkan Huang, apa yang dia butuhkan. Shi Hao membuka mulutnya seperti singa, langsung menyatakan bahwa dia menginginkan harta karun klan yang terkenal. Dia tidak menginginkan semuanya, tetapi dia harus memiliki yang unik. Misalnya, obat-obatan spiritual beberapa sekte kuno unggul dalam pertumbuhan, mereka harus memberinya beberapa obat lagi. Ada beberapa warisan yang pandai melebur senjata, jadi mereka harus memberikan teks rahasia penyempurnaan senjata. Ini seperti Tao Ti yang membuka mulutnya, akan menelan semua sekte ini. Banyak orang tidak bisa menerimanya, tetapi masih ada beberapa yang khawatir, pada akhirnya memberinya beberapa hadiah istimewa. Huang, bocah ini tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi. Dia lolos dari kematian secara kebetulan di alam roh, namun dia benar-benar menganggap dirinya sebagai makhluk tertinggi. Kamu terlalu jauh. Hanya anak nakal yang masih basah di belakang telinga, namun kamu berani bertindak begitu kurang ajar, menggertak sekte besar kami. Ada beberapa yang tidak menundukkan kepala, diam-diam menyampaikan niat mereka, ingin mengikat beberapa orang, menemukan cara untuk menyingkirkan Huang. Shi Hao melanjutkan perjalanannya, secara pribadi menuju ke suatu daerah. Itu karena ada beberapa klan yang sangat kuno yang tinggal di sana, keluarga tersembunyi. Ada desas-desus bahwa mereka mungkin tahu jalan ke alam bawah. Selama hari-hari ini, Shi Ziling, Qin Yining dan yang lainnya menggunakan kekuatan gunung abadi untuk banyak menyelidiki, memastikan bahwa itu seharusnya berada di wilayah itu. Klan-klan itu mungkin memiliki orang-orang yang tahu tentang ini. Klan Qin sudah berkomunikasi dengan tempat itu selama berhari-hari, tetapi tidak ada hasil. Orang-orang itu tetap bungkam, tidak mengungkapkan apapun. Jadi, Shi Hao memutuskan dia akan pergi sendiri, sampai ke dasar ini. Begitu dia menemukan jalan kuno, dia akan segera membawa keluarganya ke alam bawah. Sementara kami menegur langit dan bumi dengan kekuatan kami, nenek moyang bocah Huang itu masih minum susu, namun hari ini, dia benar-benar berani bertindak kurang ajar ini. Shi Hao sudah mendengar beberapa kata ini. Dia hanya bisa mencibir. Tidak ada dinding yang tidak bocor angin, karena ini awalnya adalah kutukan, namun pada akhirnya, itu diungkapkan oleh orang lain, memberitahu klan Qin. Sementara itu, ini asalkan bahkan mereka yang memiliki permusuhan terhadap Shi Hao tidak bersatu, bahkan mungkin berselisih. Ada beberapa warisan yang membocorkan informasi, dengan sengaja ingin menyakiti sekte kuno lainnya. Shi Hao terus maju. Ketika dia melewati suatu wilayah, dia baru saja menyadari bahwa ada warisan bernama Scarlet Light yang menimbulkan permusuhan terhadapnya. Warisan ini bergantung pada dunia bawah, master sekte yang sebelumnya mencaci maki dia karena masih basah di belakang telinga, mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian. Hari itu, sekte kuno yang tidak terlalu besar, tetapi masih cukup kuat ini, gerbang mereka langsung diretas oleh inti pedang Shi Hao. Kemudian, dia melepaskan tubuh Kun Peng, benar-benar menghancurkan segalanya. Dia tidak dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, tetapi para pemimpin sekte masih memenggal kepala mereka, tubuh burung ilahi mereka dipanggang di depan umum, menjadi daging emas dan dimakan. Kemudian, dia merebut semua istana mereka tanpa syarat apapun, benar-benar menjarah perbendaharaan mereka. Ini seperti guntur, menerjang ratusan provinsi, berdering di seluruh 3.000 provinsi. Raja Iblis, ini adalah evaluasi yang diberikan banyak orang kepadanya. Huang terlalu biadab, secara langsung meratakan warisan, bahkan memanggang dan memakan burung-burung surgawi itu. Itu benar-benar membuat banyak orang takut. 3.000 provinsi segera meletus dengan kebisingan,
banyak orang berdiskusi satu sama lain. Melalui acara ini, semua orang tahu bahwa Huang aman dalam dukungannya, dan bahwa sesuatu yang sangat buruk terjadi pada keberadaan kuno Istana Abadi. Kalau tidak, mengapa Huang berani mengambil tindakan? Terlebih lagi, apakah ini dunia bawah yang memprovokasi? Sekte Cahaya Merah mengandalkan bumi dunia bawah, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Ini membunuh ayam sebagai contoh untuk anjing. Beberapa orang menghela nafas, ekspresi di wajah mereka jelek, merasa sangat khawatir. Itu karena ada lebih dari satu sekte yang mengutuk Huang, bersekutu bersama untuk membunuhnya. Sekarang, Scarlet Light musnah, ini segera membuat banyak sekte terguncang, membuat mereka panik. Pada kenyataannya, Shi Hao hanya menyingkirkan sekte cahaya merah di sepanjang jalan, dia tidak punya rencana untuk menghadapi dunia sendirian. Itu karena dia memiliki masalah yang lebih penting, ingin memverifikasi apakah ada masalah dengan jalan ke alam bawah sesegera mungkin. Provinsi Surga. Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menemukan bahwa saat melaju kencang, dia benar-benar memasuki Provinsi Surga, melewati tempat ini. Klan Surgawi tinggal di provinsi ini, itulah sebabnya provinsi ini dikenal sebagai Provinsi Surga. Klan Surgawi, ini sama sekali bukan sekte yang asing baginya. Bagi Shi Hao, dia memiliki terlalu banyak kenangan yang tidak terlalu bagus. Ini adalah tempat yang penuh dengan keluhan. Dia hampir mati di sana, tempat yang sangat dia benci. Saat itu, dia melindungi Yun Shi, mengawalnya melalui ratusan ribu li, dengan aman membawanya ke klan Surgawi, namun pada akhirnya, klan ini menggigit tangan yang memberi mereka makan, melemparkannya ke penjara. Di tempat itu, dia ditikam dan ditebas oleh pedang tajam, bahkan ditekan oleh ahli klan ini, hampir mati. Semuanya karena mereka menginginkan teknik berharga Kunpeng dan hal-hal lain. Klan ini membalas kebaikannya dengan kejahatan, langsung menjadi bermusuhan, membuat hati Shi Hao terasa sangat dingin bahkan sekarang. Orang harus mengerti bahwa dia mengawal mutiara klan Yun Shi mereka kembali, namun menerima perlakuan seperti ini. Aku akan mengunjungi teman-teman lama ini. Shi Hao memutuskan untuk pergi ke kota surga, melakukan perjalanan ke sana. Dia mengenakan pakaian berharga yang berkibar-kibar, cahaya listrik melingkari tubuhnya, angin kencang menyapu. Dia langsung melintasi ratusan ribu li, dengan cepat menuju ke kejauhan. Kota surga, ini adalah kota raksasa yang melayang di langit, serta tanah leluhur klan surgawi, kota kuno warisan terpenting mereka. Sebelum dia mendekat, Shi Hao memikirkan beberapa orang. Keduanya sama-sama berasal dari alam bawah, yang sebelumnya memiliki interaksi penting, bahkan menempuh hidup dan mati selama ratusan ribu li, namun pada akhirnya, hanya ada pertentangan dari klan surgawi. Red Spider Lily, Fuku, dua mutiara klan surgawi lainnya. Jenius nomor satu klan surgawi dari generasi muda, Yu, apakah dia bangkit sekali lagi? Ada juga yang disebut Raja Tiga Batu, seseorang yang tidak terlalu menonjolkan diri. Orang ini pasti sangat menakutkan. Apakah Celestial lama kembali? Shi Hao memikirkan beberapa hal, dan kemudian sedikit senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Dia langsung menuju ke tanah penting klan surgawi. Apa yang tersisa untuk ditakuti sekarang? Selama dia tidak melangkah ke dalam formasi yang hebat, dia hanya harus berjuang sampai akhir. Ukuran tanah yang diduduki klan surgawi sangat luas, populasinya besar, tetapi kota surga itu memiliki tanah rahasia lain yang hanya bisa dimasuki melalui beberapa jalan tersembunyi. Pada akhirnya, Shi Hao tiba melalui formasi transportasi, memasuki tanah murni yang membentang sepanjang 100.000 li. Ini adalah kebun obat klan surgawi, dan juga sumber binatang suci mereka. Kota surga melayang di langit di atas. Area itu tidak terlihat, hanya dao besar dan kekacauan utama yang bisa dilihat. Shi Hao sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, kekuatannya meningkat pesat, tidak ada lagi kultivator kecil yang bisa diganggu orang lain sesuka hati. Dia bisa bergerak tanpa hambatan di bawah langit. Pada saat ini, Shi Hao menggerakkan sayap kunpengnya, energi yin dan yang berputar-putar, kusut di sekitar petir, segera merobek kehampaan. Dia naik ke langit dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Di masa lalu, ini benar-benar tidak mungkin, dia harus mengikuti formasi ilahi untuk mendekati kota surga. Adegan tidak teratur muncul dengan setiap langkah, berkedip-kedip. Sosok Shi Hao membawa cahaya ilahi, melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Dia berjalan di kubah langit, naik selangkah demi selangkah, memasuki lautan awan begitu saja, melewati lapisan batasan dao yang hebat. Kota surga, tempat ini sudah ada sejak zaman kuno. Ada formasi yang kuat dan menakutkan di sini, melindungi tanah warisan klan surgawi. Orang bisa dengan jelas melihat riak kabur menutupi seluruh kota kuno. Ini adalah perintah dao besar, peraturan dao ilahi yang membentuk domain, mempengaruhi seluruh ruang ini. Di lingkungan kota surga, domain ini sangat kuat. Jika dia buru-buru menyerang kota, dia secara alami akan mengalami serangan balik. Kultivator normal akan langsung terkoyak, dihancurkan menjadi bubuk halus. Kota surga dibentengi dengan baik. Jika mereka bersembunyi di dalam kota ini dan melakukan pertahanan, hampir tidak mungkin untuk menerobos. Di masa lalu,
Ada sekelompok ahli yang kuat yang menyerang bersama, bahkan memanggil bintang dari luar angkasa, membuat mereka menghujani kota ini, namun tetap tidak jatuh. Pada saat itu, kota meletus dengan cahaya, riak menyebar, membentuk wilayah ilahi. Semua bintang yang menyentuh tembok kota berubah menjadi abu. Di lingkungan kota surga, kilat hitam muncul di udara, dan kemudian cahaya warna-warni ilahi 5 warna meletus. Pada akhirnya, bahkan ada pola dao besar berwarna darah yang terjalin, seluruh tempat ini menjadi kacau. Itu karena Shihao dengan paksa masuk, mendekati tempat ini, akan menyerang kota, membuat kota surga sangat bergetar. Siapa yang menyusup ke tanah terlarang klan aku? Seseorang dari dalam kota berteriak ketakutan, karena seseorang akan menyerbu kota kuno mereka yang besar. Musuh besar menyerang, formasi kota kuno diaktifkan. Shihao mengerutkan kening. Celestial Clan tidak sederhana, masuk secara diam-diam bukanlah tugas yang mudah. Akibatnya, dia berhenti. Biasanya, dia tidak akan sembarangan mengambil risiko, bagaimanapun juga, ini adalah tanah leluhur klan surgawi, tempat yang dulunya mempesona dan cemerlang. Saat menghadapi klan jenis ini yang dulunya sangat mulia, tidak ada yang berani meremehkannya. Sekarang, Shihao tidak perlu bersembunyi lagi. Dia mengungkapkan dirinya yang sebenarnya, berdiri di langit, dengan dingin melihat ke depan. Di masa lalu, dia harus terus-menerus menyembunyikan dirinya, tidak berani mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Salah satu alasan terbesar untuk ini adalah karena klan surgawi mengejarnya. Shihao? Sekelompok orang berteriak ketakutan, mengenalinya dengan sekali pandang. Ini adalah anak muda dari waktu itu. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih muda, tetapi auranya sudah sangat berbeda. Meskipun penampilannya tidak banyak berubah, eksteriornya yang halus dan tampan sekarang membawa sedikit perasaan yang mengesankan. Huang, seseorang berkata dengan lembut, ekspresinya agak pucat. Sekarang, nama Huang juga telah menyebar ke seluruh 3.000 provinsi. Setelah pertempuran Spirit Realm, kebiadabannya adalah sesuatu yang semua orang tahu, itu sudah berbicara sendiri. Beberapa sekte besar telah mencoba untuk menyakitinya, memotong jalan mundurnya, namun pada akhirnya, dia langsung menghancurkan pintu masuk Spirit Realm. Dia kemudian melepaskan pembantaian balasan, membuat beberapa warisan menderita kerugian besar. Adapun apakah klan surgawi mereka berpartisipasi, tidak diketahui. Namun, ada beberapa ahli yang terus menyendiri tanpa keluar, ini mungkin bukan pertanda baik. Ini terutama terjadi sekarang, ketika beberapa berita tentang pertempuran Huang telah mencapai tempat ini, bahkan mereka yang di bawah mendengar beberapa rumor. Itulah sebabnya beberapa orang merasakan sakit kepala, bahkan bulu-bulu halus mereka berdiri. Ini adalah individu ganas yang tak terbendung, menyapu musuh-musuhnya bahkan selama pertempuran besar Desolate Border. Sudah tidak ada seorang pun yang tersisa di generasinya yang bisa menghadapinya. Apa garis keturunan tertinggi pihak asing, dia juga akan membunuh mereka tanpa kecuali. Sekarang, tipe individu yang mulia ini membantai jalannya kembali, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Lindungi kota! Membela! Beberapa orang berteriak keras, sekarang benar-benar ketakutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir. Semua orang tahu apa yang mereka lakukan pada Huang saat itu. Mereka bersekongkol melawannya karena tekniknya yang berharga, tidak ragu-ragu untuk langsung jatuh, melemparkannya ke penjara, menyiksanya sampai dia hampir mati. Jenis dendam ini kemungkinan besar tidak bisa dibubarkan. Honglong. City of Heaven bergetar hebat, cahaya tak berujung mengalir keluar, membentuk riak yang menyebar keluar di sekitarnya, menghancurkan semua materi nyata. Klan Celestial mengaktifkan formasi pertahanan mereka, tidak hanya melawan, terlebih lagi akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Ekspresi Shihao dingin. Tubuhnya berkedip-kedip seperti ilusi. Aura yang kuat menyembunyikan langit dan menutupi bumi, tetapi juga sangat menyendiri. Dia menghilang dari lokasi aslinya, muncul di kejauhan. Dia tidak melawan mereka secara langsung, masih tidak perlu melakukan itu sekarang. Cahaya ilahi meletus. Dia menghilang dari tempat ini, tiba di tanah di bawah sekali lagi. Itu karena segala sesuatu dalam kisaran 100.000 li adalah bagian dari kebun ramuan obat dan dataran binatang suci, beberapa hal berharga di sini. Shihao mengayunkan lengan bajunya, melepaskan singa emas keluar. Pergi, pilih tempat ini bersih. Sepanjang jalan, untuk bergerak cepat, dia tidak menunggangi singa ini, melainkan membelah langit saat dia bergerak, melintasi jutaan dan jutaan li. Singa Fearless yang sepenuhnya emas sekarang sudah sangat patuh. Ia tidak lagi berani melakukan jab acak pada Shihao, karena semakin lama bersama Huang, semakin ia mengalami terornya. Raungan singa terdengar. Dalam 100.000 li, semua jenis burung dan binatang yang berharga bergetar. Mereka semua berbaring di tanah, tubuh menggigil, benar-benar ketakutan. Bahkan burung-burung surgawi yang terbang di atas mendarat di tanah, gemetaran. Singa emas itu sangat menakutkan. Aura emas keluar dari seluruh tubuhnya, mengintimidasi semua orang ke segala arah. Hanya karena akhirnya menabrak Shihao sehingga berada dalam situasi saat ini, jika tidak,
itu tidak akan terhentikan di bawah langit. Paling tidak, akan sulit baginya untuk menemukan pasangannya. Kemudian, itu menghasilkan harta spasial, langsung menyedot semuanya. Taman surgawi 100.000 li ini akan benar-benar disedot. Di tanah, ada ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dikumpulkan. Hal yang sama berlaku untuk burung dan binatang itu, semuanya dijarah, dibawa ke artefak magis spasial itu. Di dalam kota surga, banyak orang tercengang. Kemudian, mereka menjadi marah. Ini adalah ladang obat yang mereka buka, binatang spiritual yang mereka angkat, namun semuanya direbut oleh orang ini. Kamu berani? Seseorang berteriak. Shi Hao tahu bahwa obat-obatan Celestial Clan yang benar-benar hebat dan hal-hal lain tidak akan ditanam di sini, pasti disimpan di kota. Namun, mencuri semuanya dalam 100.000 li seperti ini pasti akan membuat wajah klan ini menjadi hijau. Shi Hao duduk di atas singa emas, tiba di luar kota surga lagi. Sekarang, tingkat kota surga yang lebih tinggi tahu bahwa anak muda dari masa lalu telah kembali. Mereka semua terguncang. Di tembok kota, lapisan dan lapisan riak mengalir keluar, cahaya mengalir dari atas, melindungi seluruh kota kuno. Beberapa orang menatap ke depan dengan kaget, menatap anak muda itu. Mereka semua sangat terkejut. Anak muda ini terlalu kuat, bahkan tunggangannya membuat mereka semua menggigil, benar-benar menakutkan. Shi Hao, untuk apa kamu di sini? Seseorang berteriak. Pembayaran kembali. Ini adalah satu-satunya kata yang dia miliki. Dia menatap orang-orang kota kuno, beberapa dari mereka akrab, beberapa dari mereka tidak dikenal. Orang-orang ini telah menunjukkan penghinaan yang ekstrim, hampir membunuhnya. Sekarang, mereka semua sudah dipandang rendah di bawah kakinya. Bukankah peristiwa masa lalu sudah lama diselesaikan? Teman kecil, apakah perlu terlalu sombong? Seorang tetua berkata. Ini adalah sosok penting dari Celestial Clan, seorang tetua tua. Peristiwa di masa lalu telah lama diselesaikan? Kamu mengatakan ini dengan mudah, tetapi mengapa aku tidak tahu ini masalahnya? Shi Hao berkata dengan suara dingin. Saat itu, klan ini mempermalukannya seperti ini, menguncinya, menikamnya dengan pedang suci, hampir membunuhnya. Sekarang, semuanya diselesaikan hanya dengan kata-katanya? Teman kecil, bukankah leluhur lama klanku sudah minum dan mengobrol dengan riang denganmu di Desolate Border? Kata yang lebih tua. Haha, Shi Hao tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Minum dan mengobrol dengan riang? Apakah itu sesuatu yang kalian rasakan sendiri? Mengapa aku, seseorang yang terlibat langsung, tidak mengetahui hal ini? Dia memang bertemu dengan surgawi tua, hanya berbicara satu atau dua baris. Kapan mereka mendiskusikan hal-hal lebih lanjut? Terlebih lagi, pada saat itu, surgawi tua lebih merupakan musuh daripada teman. Haha, tiba-tiba, di tembok kota, sosok lain muncul. Celestial tua muncul. Dia masih tua, tetapi dibandingkan sebelumnya, kulitnya sedikit lebih baik, vitalitasnya jauh lebih baik. Jelas bahwa dia memperoleh manfaat luar biasa di Desolate Border, menelan beberapa obat hebat yang memperpanjang umurnya. Kalau tidak, tubuhnya seharusnya sudah meninggal. Teman kecil, sepertinya kesalahpahaman di antara kita sangat besar, masih membawa kebencian. Bagaimana kalau kamu datang ke kota dan kita bisa mengobrol? Kata Celestial tua. Shi Hao tetap acuh tak acuh, memandang rendah semua orang, tidak memasuki kota. Itu karena dia sangat sadar bahwa tempat ini berbeda. Itu karena dia telah mengunjungi Desolate Border, secara alami memahami kebenaran dan rahasia di balik Six Great Celestial kuno. Biasanya, kota ini tidak bisa dimasuki dengan gegabah. Kamu telah kembali seperti yang diharapkan. Shi Hao berkata dengan dingin. Setelah pertempuran Desolate Border, ada beberapa bentrokan intens, banyak pertempuran berdarah, tetapi surgawi tua tidak mati, kembali dengan selamat. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan itu sendiri. Dalam pertempuran terakhir, meskipun mereka yang berpartisipasi dari kota hanya sebagian kecil orang, sebelum itu, ada beberapa pertempuran berdarah skala besar di gurun besar. Yang tua ini ditunjukkan oleh surga, untungnya bisa bertahan dan tidak mati. Bisa bertemu teman kecil di sini lagi benar-benar berkah, Celestial tua berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, beberapa sosok lagi muncul di tembok kota, semuanya adalah tokoh penting dari klan ini. Ada beberapa elit dan individu terkenal dari generasi muda juga. Misalnya, jenius nomor satu masa lalu yang hampir dilumpuhkan oleh Shi Hao saat itu, Yu Yu, serta Fuku dan Red Spider Lily, dua mutiara ini. Kemudian, 3 batu raja surgawi muncul, individu ini juga dapat dianggap sebagai sosok surgawi, dikabarkan tidak memiliki bakat yang sangat tinggi sebelumnya, tetapi akhirnya menjadi sangat misterius dan kuat. Kemudian, seorang wanita muda berpakaian ungu muncul. Dia cantik dan bergerak, rambut ungu bersinar, wajahnya yang putih berkilau penuh kejutan, pupil mata indah memancarkan cahaya warna-warni ilahi. Dia adalah Yun Shi, juga salah satu individu yang terlibat langsung saat itu. Aku tidak ingin membuang-buang napas. Kami berdua tahu apa yang terjadi saat itu,
Aku datang ke sini hari ini untuk pembayaran. Jika kamu dapat memuaskan aku, maka aku akan pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, Shi Hao berbicara dengan sangat langsung. Di tembok kota, gangguan besar meletus. Kapan mereka pernah mengalami hal seperti ini? Seseorang berdiri tepat di depan City of Heaven, menuntut pembayaran kembali. Ini terlalu mendominasi. Ini terutama ketika ini adalah satu orang, manusia yang sangat muda, ini terlalu mengejutkan. Generasi muda semua melihat Shi Hao, tidak ada satu orang pun yang tidak menyadari siapa dia. Itu karena saat itu, mereka telah bertarung sampai dikalahkan secara menyedihkan, semua ekspresi mereka sangat kompleks. Mereka tidak pernah berharap dia kembali. Rambut indah Yunshi berkibar-kibar, sosok anggunnya melepaskan sedikit cahaya berkilau. Dia sangat terkejut, pikirannya dalam kekacauan besar. Orang itu dari bertahun-tahun yang lalu telah muncul lagi, kembali dari Desolate Border. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa Shi Hao telah mengguncang Desolate Border melalui pertempuran. Pertempuran dengan pihak lain berakhir, namun teman lama masa lalu ini tidak mati, melainkan kembali dengan kemuliaan. Sekarang, dia melihatnya lagi. Bakat teman kecil benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah berharap kamu akan kembali dengan singa yang tak takut, satu orang satu gunung mengunjungi kota seperti ini. Apakah kamu berniat untuk masuk ke kota surga? Celestial tua berkata, matanya berkedip-kedip. Semua orang sangat terguncang. Bukankah klan Fearless lain sudah lama menghilang? Sebenarnya ada seseorang yang menggunakannya sebagai tunggangan? Itu membuat mereka menggigil dalam hati. Beberapa orang menyadari bahwa alam kultivasi singa ini sangat tinggi. Huang mendekati kota surga lagi, kultivasinya sekarang maju dengan pesat. Bahkan tunggangannya adalah singa takut-takut yang kuat, mengintimidasi semua pihak. Sebuah gunung emas membawa anak muda itu, keduanya menghadap ke bawah langit. Kehadiran mereka menindas kota surga, sekarang mencapai gerbang mereka. Jelas bahwa mereka memiliki skor untuk diselesaikan, bahwa mereka akan melawan klan surgawi. Ini membuat banyak orang mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Level yang lebih tinggi mendengar bahwa dia sekarang sangat kuat, tidak terbunuh setelah 100 pertempuran di Desolate Border. Sekarang setelah dia kembali, berapa banyak orang yang berani memprovokasi tipe orang yang galak ini? Apa yang mereka dengar pasti bukan hanya rumor, karena Celestial tua klan mereka sebelumnya telah pergi untuk bergabung dalam pertempuran, mengalaminya secara pribadi, menyaksikan kejayaan Huang di Desolate Border. Dia hanya seorang anak muda di masa lalu, namun hanya dalam beberapa tahun, apakah kultivasinya benar-benar menjadi begitu menakutkan? Seseorang berkata pelan, merasa ini sulit dipercaya. Seseorang harus memahami bahwa Huang masih berusia 20 tahun, saat ini pada usia di mana seseorang mulai menunjukkan kekuatan dan vitalitas mereka, zaman keemasan. Justru anak muda inilah yang sekarang berada di alam rilis diri, menentang alasan normal, membangun legenda di antara legenda, satu-satunya contoh di seluruh era besar ini. Ini adalah monster yang menantang surga, kemuliaannya tidak mungkin ditiru. Pada akhirnya, individu yang sangat muda ini mengetuk pintu mereka. Ini berarti bahwa di masa depan, mereka akan selalu berada di bawah tatapannya yang mengintimidasi. Seorang jenius seperti ini dengan prospek yang luar biasa, ditakdirkan untuk mengabaikan 3.000 provinsi, berapa lama usia kecemerlangannya akan berlanjut? Itu tak terbayangkan. Banyak orang sudah meramalkan bahwa dia baru saja mencapai usia keemasannya, kejayaannya mungkin berlanjut untuk era yang hebat. Jumlah waktu yang tak ada habisnya, bagaimana mereka bisa melewatinya? Jika dia memusuhi klan surgawi, pasti akan ada banyak peluang untuk menghapus klan ini sepenuhnya, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Ketika beberapa tetua memikirkan hal ini, tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Jenis kesimpulan ini akan terlalu menakutkan, hanya pikiran saja yang membuat mereka bergidik tak terkendali. Teman kecil, ada beberapa kesalahpahaman di masa lalu, kami bersedia menyelesaikannya. Seorang tetua berkata. Itu karena ketika mereka memikirkan apa yang akan terjadi, mereka semua sangat ketakutan. Hanya beberapa kata santai, namun kamu ingin dendam masa lalu diselesaikan. Shi Hao mencibir. Kalimat ini membuat ekspresi banyak orang berubah. Huang tidak mau membubarkan dendam. Namun, ketika mereka memikirkan peristiwa masa lalu, banyak orang tidak bisa membantu tetapi tetap diam, sementara beberapa orang yang terlibat langsung merasa lebih jengkel dan sedih. Orang harus memahami bahwa hubungan mereka dengan Huang di masa lalu, jika tidak bisa ditangani, itu pasti akan menjadi salah satu musuh. Huang mengantar Yunshi kembali, jika mereka tidak membawa niat jahat yang mengarah pada serangkaian peristiwa yang tak terhindarkan, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Pada kenyataannya, jika bukan mereka yang sengaja mempersulit, membawa keserakahan untuk teknik berharga Shi Hao, tidak mungkin hubungan mereka akan seperti ini. Tidak perlu memikirkan secara detail tentang beberapa hal. Jika semuanya berkembang secara normal, Huang pasti akan memiliki hubungan dekat dengan mereka, seorang teman baik, bahkan menikah dengan klan surgawi tidak sepenuhnya mustahil. Beberapa orang diam-diam melihat ke arah Yunshi. Di masa lalu,
Shi Hao mengantarnya kembali, kedua kenalannya bahkan kembali ke alam bawah, hubungan mereka dekat. Di alam yang lebih tinggi, mereka bahkan lebih mengalami hidup dan mati bersama. Setelah itu, tidak ada yang mengharapkan begitu banyak hal terjadi. Ekspresi Yun Shi rumit, ekspresi di matanya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Saat itu, klan surgawi menunjukkan penghinaan seperti itu kepada Shi Hao, benar-benar mengirimnya ke jalan kematian, hampir membunuhnya, membuatnya tidak mungkin untuk berbalik. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas dalam hati. Jika dia tetap gigih sampai akhir, dengan keras menentangnya, pengalaman Shi Hao mungkin akan sedikit lebih baik. Banyak hal, begitu itu terjadi, tidak akan ada pilihan lain. Tindakan klan surgawi terlalu menentukan, dia sekarang hanya bisa menghela nafas. Banyak orang dari Celestial Clan merasa menyesal, karena jenius muda yang kuat ini awalnya berdiri bersama dengan mereka, seharusnya seseorang di pihak mereka. Sekarang, dia benar-benar menjadi musuh, mengancam mereka. Di tahun-tahun kejayaannya di masa depan, dia mungkin menjadikan pemberantasan klan surgawi sebagai misinya. Ketika mereka membandingkan dulu dan sekarang, banyak orang dari klan surgawi merasa sangat menyesal bahkan perut mereka menjadi masam. Huang, sebaiknya kamu tidak menggertak orang lain terlalu jauh. Pada saat ini, seseorang dari generasi muda berbicara, karena mereka penuh dengan kemarahan di dalam. Meskipun mereka tahu seberapa kuat Huang, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani bertindak secara dominan? Itu hanya satu orang dan tunggangan, namun mereka berani memasang pintu masuk mereka, mengancam klan. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, banyak wajah orang berubah, terutama generasi yang lebih tua, memberinya tatapan tajam, menyuruhnya menutup mulutnya dan tidak bertindak secara acak, mengatakan bahwa dia pasti tidak dapat memprovokasi bencana besar. Mengaum, Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi tunggangannya, singa emas mengeluarkan raungan yang hebat. Cahaya keemasan melonjak, terdengar mengguncang langit dan bumi, berteriak, kurang omong kosong. Jika kamu tidak dapat menerima ini, maka tinggalkan kota dan bertarung, yang ini akan mengirim kamu semua ke jalan kamu. Itu hanya sekuat ini. Itu hanya tunggangan, namun berani berteriak seperti ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun kembali. Orang harus memahami bahwa ini adalah klan yang berani menghadapi Raja Biksu Abadi, garis keturunannya langka dan kuat. Ini terutama terjadi pada Celestial tua yang pergi ke pertempuran Desolate Border, sangat memahami status seperti apa yang dimiliki singa takut di sisi lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bahkan sepanjang era Agung Kuno Abadi, klan ini selalu bertindak dengan kuat. Apa yang begitu hebat tentang dia? Pakar klan surgawi aku sebanyak awan di langit, jangan bilang kita masih perlu takut padanya? Aktifkan saja formasinya dan langsung bunuh dia. Seseorang berkata dengan lembut. Meskipun banyak orang menahan rasa takut, masih ada beberapa individu yang suka berperang yang tidak yakin. Kakak senior Yu, ketika kamu bertarung dengan Huang sebelumnya, apakah dia benar-benar menakutkan? Seseorang dari generasi muda bertanya. Yu dikenal sebagai ahli nomor satu klan surgawi di masa lalu, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia luar biasa bahkan jika dibandingkan dengan semua rekan-rekannya di 3.000 provinsi. Namun, setelah pertempuran hebat, pukulan mengalir, tubuhnya menjadi setengah lumpuh, bahkan batu amanat surga miliknya direbut. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa klan pada akhirnya dapat membantunya pulih, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia berjalan di jalannya sendiri, mulai menunjukkan tanda-tanda kembali ke dirinya yang sebenarnya. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dia sekarang lebih menakutkan dari sebelumnya. Yu melepaskan desahan ringan. Saat itu, aku bertarung sengit dengannya, sulit untuk membedakan antara kami, tetapi pada akhirnya, aku dikalahkan. Selama tahun-tahun ini, aku selalu berada dalam pengasingan, memahami Dao, mengambil jalan lain, salah satu jalan aku sendiri. Aku awalnya percaya bahwa jika aku bertemu dengannya lagi, aku bisa bertarung dengannya, bersaing untuk supremasi lagi. Namun, sekarang setelah aku melihatnya, aku sudah tahu bahwa dia secara bertahap semakin jauh, sudah bukan seseorang yang bisa dihadapi generasi aku, seseorang yang bisa kita kejar. Yu tidak merasa sedih, berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah itu adalah hal yang benar-benar normal, dan juga sesuatu yang sangat masuk akal. Ini membuat semua orang terkejut. Ini hanyalah Yu, orang nomor satu yang sombong dan arogan di masa lalu, namun sekarang, dia tetap begitu tenang, kehilangan keinginan untuk bertarung saat melihat Huang. Dia percaya bahwa di dunia ini, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menghadapi Huang. Sepertinya waktu di Desolate Border benar-benar membuat orang marah. Apa yang baru saja dia alami? Beberapa orang menghela nafas. Huang ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi, tidak mungkin untuk ditekan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum banyak orang. Bagaimana dengan dia? Bisakah dia menang atas Huang? Seseorang bertanya dengan suara serendah mungkin, melirik ke arah tertentu. Ada seorang anak muda di sana, yang dikenal sebagai Raja Langit Tiga Batu, pewaris klan surgawi yang paling kuat sepanjang sejarah. Tentu saja,
Yang paling kuat ini menunjuk pada mereka yang berada di level yang sama. Dia bukan seseorang seusia ini, yang sebelumnya menghilang untuk waktu yang tidak terbatas. Untuk beberapa alasan, ia masuk ke hibernasi, fungsi tubuh berhenti, tetap pada usianya yang masih muda. Namun, Raja Surgawi Tiga Batu tetap sangat tenang sepanjang waktu, tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Jika ada pertempuran, aku juga akan kalah pada akhirnya. Raja Surgawi Tiga Batu benar-benar angkat bicara, sangat tenang dan tenang, tidak merasa kehilangan muka. Bahkan dia berbicara seperti ini, yang lain semua gemetar. Teman kecil, bagaimana kalau kita membiarkan masa lalu berlalu? Kamu baru saja mencapai tahun emas kamu, kami bersedia untuk berdamai dengan kamu. Celestial tua berbicara. Kali ini, sikapnya sangat rendah, tidak banyak bicara tentang apapun, melakukan ini untuk memudahkan ritme yang sedang dituju. Ini membuat seluruh klan gemetar dari atas ke bawah. Shi Hao sedikit terkejut. Klan surgawi sudah menundukkan kepala mereka seperti ini. Dari apa yang dia curigai, seharusnya ada pertempuran, klan ini seharusnya tidak menundukkan kepala begitu cepat. Ketika hal-hal yang salah dilakukan, harga secara alami harus dibayar. Aku datang untuk pembayaran, aku tidak ingin datang untuk apa-apa. Shi Hao berkata, matanya dengan cepat melewati semua orang di kota. Tidak apa-apa, bicara saja. Apa yang kamu butuhkan sebagai pembayaran? Kata Celestial tua. Dia melihat ke arah beberapa tokoh tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian ke arah Yun Shi. Ini membuat Yun Shi tercengang. Shi Hao tertawa dan berkata, ini sangat sederhana. Aku ingin meminjam batu Ascension Immortal Kota Surga. Kata-kata ini membuat hati banyak orang tenggelam, wajah beberapa individu generasi yang lebih tua menjadi pucat, beberapa dari mereka menjadi marah, ingin mencaci maki, tetapi pada akhirnya, mereka menahan diri. Batu Ascension abadi, apa ini? Itu adalah harta tertinggi klan mereka? Bagaimana mereka bisa meminjamkan sesuatu seperti ini? Huang tidak datang ke sini dengan niat baik. Celestial tua bermasalah, berkata, bagaimana kalau kita mengganti itemnya? Tidak masalah bahkan jika kami membiarkan kamu melihat kitab suci kuno sekte kami. Semua orang tergerak, tempat ini segera meletus dengan kebisingan. Demi menyelesaikan konflik mereka dengan Huang, mereka benar-benar akan membayar harga yang mahal, biarkan dia memeriksa kitab suci kuno mereka. Namun, Shi Hao langsung menggelengkan kepalanya. Aku sudah memiliki cukup tulisan suci, menggigit lebih banyak daripada yang bisa aku kunyah. Aku sudah tidak memiliki kebutuhan. Semua orang menjadi terdiam, menjadi tercengang. Seberapa menantang surga orang ini? Ketika satu set kitab suci yang mengejutkan ditawarkan, dia bahkan tidak menginginkannya. Namun, ketika mereka memikirkan kembali legenda Desolate Border, mempelajari teknik berharga mana yang dia kuasai, mereka tidak mengatakan apa-apa. Itu karena ada desas-desus yang menakutkan bahwa Huang memiliki beberapa jenis teknik berharga yang dimiliki oleh 10 setan, apalagi memiliki kitab suci kuno Dao abadi yang sejati. Karena itu, dia benar-benar tidak membutuhkan kitab suci klan mereka. Aku hanya ingin batu Ascension Immortal, kata Shi Hao. Saat itu, ketika dia berada di Celestial Clan, dia sebelumnya telah melihat batu ini. Selain itu, dia telah menembus batas, menaikkannya. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di alam pakar tertinggi yang bisa mengangkat batu Ascension abadi. Sementara itu, saat itu, ia menerima manfaat yang luar biasa. Pola batu ini bersinar, terjalin dengannya, membantunya memulihkan teknik berharga makhluk tertinggi bawaannya sendiri. Ketika dia masih muda, seseorang mencungkil tulangnya, sebagai hasilnya, teknik berharga tertinggi yang pertama menjadi rusak dan tidak lengkap. Kemudian, Immortal Ascension Stone langsung membantunya menyelesaikannya. Seberapa menantang surga dari batu ajaib ini? Itulah mengapa Shi Hao selalu mengingatnya. Ada Immortal Melody di batu ini yang mampu melakukan banyak sekali transformasi. Jika dipupuk oleh energi abadi, itu bisa menyusun satu set kitab suci yang mengejutkan dunia. Teman kecil, ini benar-benar membuat kita berada dalam situasi yang sedikit sulit. Bagaimana dengan ini? Kami akan membawa Immortal Ascension Stone, letakkan di tembok kota. Jika teman kecil membutuhkannya, dia dapat memeriksanya dari jarak dekat. Kata Celestial tua. Dia pergi, secara pribadi akan membawa batu Ascension Immortal. Segera setelah itu, dia kembali, menempatkan batu ajaib di tembok kota. Batu yang menakjubkan ini biasanya tampak kuno tanpa banyak kecemerlangan, hanya ketika itu benar-benar diaktifkan akan ada hujan cahaya kenaikan yang menyilaukan dan sangat misterius. Di bawah alam pakar tertinggi, tidak mungkin untuk memindahkannya. Teman kecil, tolong datang dan lihat. Kata Celestial tua. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget, mundur. Shi Hao tetap sangat tenang, tidak berjalan ke depan, tidak mendekati kota. Itu karena dia sangat memahami betapa luar biasanya kota surga itu, sehingga dia tidak boleh gegabah. Orang harus memahami bahwa di masa lalu, tempat ini telah menghasilkan 6 Celestial Agung kuno.
Hanya setelah menuju ke Desolate Border barulah dia memahami detail tentang 6 Celestial Agung kuno. Masa lalu klan surgawi memang sangat menakjubkan dan menakutkan. Di antara 6 Celestial besar, salah satu dari mereka telah menjadi makhluk tertinggi, yang lain setengah makhluk tertinggi, sehelai rambut dari melangkah ke domain itu. Jenis dukungan dan jenis kekuatan ini benar-benar menakutkan. Ada beberapa yang mengatakan bahwa 2 yang terkuat adalah generasi yang lebih tua dari 4 lainnya, bukan milik era besar ini, orang-orang kuno abadi, sejati. Ada orang lain yang mengatakan bahwa 6 Celestial Agung kuno sebenarnya adalah 3 generasi manusia. Surgawi tua yang hidup saat ini dengan kekuatan terlemah juga adalah yang termuda. Klan surgawi dulunya adalah salah satu klan terkuat dari 3.000 provinsi. Selama zaman kuno, mereka dapat bersaing untuk mendapatkan gelar kaisar di domain Daofana, ini jelas merupakan fakta yang tidak perlu diragukan. Karena itu, Shi Hao tidak mau gegabah melangkah ke kota surga. Tentu saja, dia juga tidak sepenuhnya takut, hanya saja dia tidak ingin berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Bagaimanapun, dia mengambil inisiatif sekarang, pada dasarnya menghubungkan kota, menyegel jalan keluar klan ini. Tiba-tiba, Shi Hao terkejut. Dia menemukan sesuatu pada dirinya menjadi panas, melepaskan hujan cahaya. Dia tergerak. Ketika dia membuka tangannya, ada benda lain, prasasti emas Faid abadi, benda yang salah satu ksatria mayat hidup emas, Sanzang, dibawa keluar dari domain abadi, diberikan kepada Shi Hao sebagai pembayaran. Teks surgawi tanpa kata ini milik zaman kaisar runtuh, sekarang, sebenarnya ada reaksi. Weng. Di dalam kota surga, hujan cahaya memenuhi langit di atas tembok kota. Perubahan yang mengejutkan terjadi. Apa yang terjadi? Tidak. Banyak orang berteriak. Itu karena batu Ascension Immortal bergerak terlalu tiba-tiba, langsung bergerak melalui langit, terbang keluar dari kota surga. Batu Immortal Ascension terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya. Sejumlah besar cahaya warna-warni dao abadi merah meletus, menembak keluar. Selama proses ini, kekosongan bergetar. Semua jenis pola dao menutupi semuanya seperti riak. Itu menghasilkan jalur cahaya ilahi yang hebat, dengan cepat bergegas. Lengan besar Shi Hao terayun, langsung mengumpulkannya. Dia sudah lama menatap batu ini. Dia tidak pernah mengira itu akan terbang dengan sendirinya, tetapi sekarang setelah itu terjadi, mengapa dia terlalu sopan? Ketika itu memasuki tangannya, dia bisa merasakan betapa beratnya itu. Itu seperti batu besar, tetapi untuk Shi Hao saat ini tidak banyak. Batu Ascension abadi. Surga, harta tertinggi klan aku telah disita oleh Huang. Kota surga meletus dengan kebisingan. Ini adalah harta leluhur yang diturunkan di klan ini, namun secara misterius hilang begitu saja. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Baru saja, itu adalah harta tertinggi yang terbang sendiri. Seseorang mengatakan ini dengan lantang, karena mereka melihat ini dengan jelas. Ada pola formasi di tembok kota, formasi besar yang dibentuk lama, sehingga sulit bagi siapapun untuk masuk dan keluar. Namun, batu Ascension Immortal beresonansi dengan tempat ini, jadi itu tidak terhalang sama sekali. Itu bergegas keluar dengan sendirinya, formasi hebat tidak mengirimnya kembali. Ini benar-benar formasi yang hebat, yang masih hidup, mampu membedakan antara teman dan musuh. Roh formasi dapat memisahkan mereka yang menjadi miliknya dan musuhnya, itulah sebabnya batu Ascension abadi bisa melarikan diri. Ada beberapa orang yang langsung tercengang, merasa ini tidak realistis sama sekali. Mengapa harta tertinggi klan meninggalkan mereka, berlari ke Huang? Tidak mungkin, dia pasti menggunakan beberapa metode rahasia untuk mencuri harta leluhur klanku. Bukankah Immortal Ascension Stone digunakan untuk memahami Dao? Ia memiliki indera spiritualnya sendiri. Dapatkah ia berjalan? Banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka melihat batu ini untuk pertama kalinya, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Bagaimanapun, kenyataan ada di depan mata mereka. Celestial tua tercengang. Bagaimana dia bisa memperkirakan hal seperti ini akan terjadi? Bahkan dia tidak tahu bahwa batu ini akan lari, bahwa batu itu bisa lepas. Huang, kembalikan harta klanku. Seseorang berteriak. Mengembalikannya. Banyak orang berteriak. Bagaimana mereka bisa membiarkan benda ini jatuh ke tangan orang lain? Tidak mungkin mereka bisa membiarkan orang lain mencurinya. Ini adalah objek suci yang dibawa kembali oleh 6 Celestial Agung kuno melalui kekuatan bersama. Ada desas-desus bahwa saat itu, demi merebut harta tertinggi ini, mereka bertarung sampai darah mengalir seperti sungai, matahari dan bulan kehilangan cahaya. Untungnya, pada saat itu, Celestial Clan sedang dalam kondisi paling kuat. Sekarang, Huang datang, hanya memberi isyarat dengan tangannya, dan kemudian batu Ascension Immortal berlari. Ini membuat semua orang sangat marah sehingga mereka hampir mencabut janggut mereka. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Haha, Shi Hao tertawa terbahak-bahak, menggunakan tangannya untuk mengelus batu ini. Itu terlihat kasar dan sederhana, tapi itu pasti tak ternilai harganya, harta tertinggi yang langka. Batu ini benar-benar terlalu berat,
pasti bisa digunakan sebagai senjata tumpul. Bahkan ketika individu yang kuat terkena itu, tulang dan otot mereka kemungkinan masih akan robek. Namun, ketika dia dengan hati-hati merasakannya, Shi Hao tidak merasakan kesadaran spiritual apapun. Ini bukan sesuatu yang hidup. Ada sesuatu di dalam, ini adalah melodi abadi. Itu bukan jenis kehendak atau jejak kesadaran ilahi ahli yang tak tertandingi. Terima kasih banyak. Shi Hao tertawa keras, melambai ke arah kota surga. Batu Ascension abadi ada di tangannya. Ini pertama kali kembali ke penampilan kuno, dan kemudian melepaskan hujan cahaya yang tak tertandingi ilahi, cemerlang sampai membuat hati seseorang bergetar, sulit dikendalikan. Karena kalian semua menghadiahkannya dengan kebaikan yang begitu besar, maka tidak sopan untuk menolaknya. Kurasa aku tidak punya pilihan selain dengan enggan menerimanya. Shi Hao tertawa terbahak-bahak. Semua orang ingin muntah darah, semua mata mereka terbakar hebat. Shi Hao mengelus batu Ascension Immortal, menemukan bahwa itu benar-benar memiliki beberapa jenis koneksi ke Fight Immortal Gold Stele. Keduanya tampak beresonansi satu sama lain. Tiba-tiba, dia terkejut, matanya melebar. Di telapak tangannya yang lain, prasasti emas abadi Fight itu menghasilkan sosok. Apa yang sedang terjadi? Di masa lalu, buku emas abadi ini pada dasarnya hanya batu bata, bahkan bentuk dan ukurannya serupa, selalu diam, tidak bergerak, tidak bereaksi apapun. Jika ada kitab suci di dalamnya, Sanzang pasti tidak akan memberikannya dengan begitu murah hati. Orang harus memahami bahwa ini adalah sesuatu dari zaman keruntuhan kaisar. Jika ada tulisan suci di dalamnya, maka itu akan sangat berharga. Ada desas-desus bahwa makhluk paling kuat di klan domain abadi tertentu, seseorang yang dikenal sebagai salah satu eksistensi tertinggi domain abadi, menjadi mampu mendominasi dunia justru karena ia memperoleh kitab suci dari zaman kaisar runtuh. Hal semacam ini tidak bisa dicari. Bahkan jika seseorang mencari waktu tanpa akhir, berapa banyak petunjuk yang akan ada? Menurut pendapat Shi Hao, buku emas abadi ini hanya bagus untuk menyempurnakan senjata. Dia tidak pernah berharap itu bergerak hari ini, itu benar-benar melebihi alasan normal. Sebenarnya ada beberapa perubahan. Dia menundukkan kepalanya, matanya menyipit, dengan hati-hati melihatnya. Sosok buku Fight Immortal Gold itu berangsur-angsur terbentuk. Ini adalah makhluk humanoid, berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, seperti sosok yang muncul dari cermin halus. Sisa dari buku emas abadi tidak jelas, berkilau dan cemerlang, kabut berputar-putar. Hanya sosok itu yang merilis hukum Dao, pola yang menyertainya. Shi Hao sangat terguncang, bulu-bulu halus berdiri. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia sangat senang. Benda ini menyimpan misteri besar, memiliki kejutan menyenangkan yang melebihi imajinasi seseorang. Dia tidak kekurangan kitab suci sekarang, karena dia memahami beberapa metode hebat, semuanya menunggunya untuk menaikkannya ke puncak absolut mereka. Misalnya, kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, ini adalah metode hebat yang dia inginkan untuk mendapatkan teks lengkap dan paling banyak dikembangkan. Sayangnya, ada bagian yang hilang di wilayah terlarang 9 surga, saat ini, dia tidak punya cara untuk mencarinya. Jika dia menerobos masuk, ada kemungkinan dia tidak bisa kembali. Namun, meskipun demikian, dengan dia memiliki banyak kemampuan suci lainnya bersama dengan beberapa metode rahasia, dia masih sangat gembira. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan mengandung rahasia yang luar biasa. Jika ini adalah kitab suci kuno, mungkin itu bisa mengungkapkan sudut misteri. Apakah itu kitab suci yang tak tertandingi, atau apakah itu semacam rekaman sejarah? Dia sangat menantikannya. Dengan suara syua, dia menyimpan buku emas abadi, menyimpan potongan batu ini ke dalam kantong kulit binatang juga, langsung membawanya. Teman kecil, batu Ascension abadi ini dapat dipinjamkan kepada kamu untuk digunakan, tetapi apa artinya kamu mengambilnya secara langsung? Celestial tua berkata, wajahnya menjadi gelap. Sekarang, dia sudah tidak bisa tetap tenang dan tenang, benar-benar panik. 6 Celestial Agung kuno melewati kesulitan dan kesengsaraan yang tak terhitung untuk membawa ini kembali dari area peninggalan sejarah, hampir sekarat sebelum membawanya kembali. Bagaimana mereka bisa kehilangannya? Hari ini, aku datang untuk pembayaran. Kalian semua ingin memberikan batu Ascension Immortal, bukankah ini cukup normal? Mungkinkah kamu ingin kembali ke kesepakatan? Aku pasti tidak akan setuju, kata Shi Hao. Generasi yang lebih muda, kamu sudah keterlaluan. Sosok generasi yang lebih tua tidak tahan lagi. Meskipun mereka sebelumnya menahan diri, itu tidak berarti bahwa mereka akan terus-menerus menelan amarah mereka. Bahkan harta tertinggi klan mereka hilang, siapa yang bisa tetap tenang? Mereka harus merebutnya kembali. Huang, aku menyarankan kamu untuk bergegas dan menyerahkannya, atau yang lain, seseorang berteriak. Atau apalagi, jika kamu memiliki keterampilan, maka keluar saja. Yang ini akan menghancurkan kalian semua sampai mati dengan satu tamparan. Singa emas berbicara, membuka mulutnya yang berdarah. Surai singanya berwarna emas, menjuntai ke lengannya, sangat agung dan kuat. Sekelompok orang melotot marah,
tetapi mereka masih terintimidasi. Siapa yang bisa keluar dan bertarung? Banyak orang tahu bahwa tingkat kultivasi pria dan gunung ini sangat tinggi, bahkan surgawi tua pun tidak akan mampu melakukannya dengan baik jika dia pergi. Hanya makhluk tertinggi yang turun yang akan mengubah banyak hal. Self-release Realm Huang pasti bisa menyapu semua sisi. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, tidak mungkin untuk menghadapinya. Bertarung. Bagaimana kita bisa kehilangan harta tertinggi klan kita kepada orang luar? Ini terlalu jauh, itu pasti tidak bisa ditoleransi. Sekelompok orang meraung, semuanya tidak dapat menerima kenyataan ini. Ketika Shi Hao melihat ini, dia tertawa, hanya saja, itu agak dingin. Saat itu, dia telah dipermalukan di sini, dan sekarang dia melihat mereka bertingkah seperti ini, dia akhirnya merasa seperti dia sedikit melampiaskan sedikit kebencian. Mereka ingin merebut kembali batu Immortal Ascension? Tidak ada kesempatan, tidak mungkin dia akan menyerahkannya. Apakah ada teman Dao yang ingin keluar dan bertukar petunjuk? Shi Hao bertanya. Membuatku marah sampai mati. Beberapa orang berteriak, tetapi tidak ada yang meninggalkan kota. Itu karena mereka tahu apa hasilnya jika mereka keluar. Gunakan kota kuno untuk menekannya. Seseorang berkata dengan suara rendah. Kota kuno bersinar, seolah-olah monster raksasa dihidupkan kembali. Fluktuasi energi yang mengerikan dilepaskan, dan kemudian semuanya ditekan ke arah Shi Hao. Shi Hao mengungkapkan senyum tipis. Tubuhnya bergeser seperti seberkas cahaya, segera melintasi ratusan ribu li. Dia tidak menghadapinya secara langsung, menghindarinya. Jangan bertindak gegabah, kata Celestial tua. Itu karena meskipun kota ini kuat, konsumsinya terlalu besar. Itu menekankan pertahanan, jika digunakan untuk menyerang seperti ini, itu tidak akan menyerang musuh, melainkan hanya menghabiskan sumber daya. Hari itu, berita keluar, mengejutkan semua orang. Huang mengunjungi kota surga, satu orang satu gunung menantang klan surgawi. Pada akhirnya, tidak ada yang berani meninggalkan kota, ini membuat semua kultivator terkejut. Pada akhirnya, Shi Hao pergi, tidak menyerang kota. Dia membawa batu Ascension Immortal, menunggangi singa takut dan menghilang ke cakrawala. Dia tidak ingin melakukan pertempuran berdarah di sini. Jika dia benar-benar bertindak kejam, dia masih hanya akan memenggal kepala orang-orang yang mengincarnya di masa lalu. Namun, hari ini, klan surgawi meringkuk tanpa keluar, jadi dia tidak benar-benar ingin mengerahkan kekuatan besar. Sama seperti itu, dia membawa harta tertinggi klan bersamanya, pergi. Kita akan membiarkan dia pergi dengan cara yang begitu santai? Di belakang, banyak orang mengatupkan giginya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan melawannya? Itu sama saja dengan membuang hidupmu. Biarkan aku mengingatkan kamu, zaman keemasannya akan segera dimulai, masa depan adalah zamannya. Jika klan surgawiku terus menentangnya, klan kita akan dimusnahkan suatu hari nanti. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ketika ini diucapkan, itu memicu kegemparan besar. Semua klan surgawi merasakan gelombang dingin. Saat itu, jika bukan karena hal-hal itu, dia akan berdiri bersama kita. Seseorang berkata pelan, merasa sangat menyesal. Sementara itu, mereka yang terlibat langsung saat itu semuanya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jika bukan karena sikap mereka saat itu, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Mereka semua dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Yunshi, apakah kamu merindukan rumahmu? Setelah meninggalkan alam bawah selama bertahun-tahun, apakah kamu bersedia untuk kembali? Celestial tua bertanya. Ah, Yunshi terkejut. Batu Ascension abadi itu sangat penting bagi klan aku. Hubungan kamu dengan Huang sebelumnya tidak buruk, aku harap kamu dapat memperbaiki hubungan klan aku dengan dia sebanyak mungkin. Surga tua benar-benar berbicara seperti ini, membuat semua anggota klan pindah. Kalian dengar? Mereka dianiaya bahkan tanpa pertempuran. Huang mengunjungi kota surga, membawa pergi harta tertinggi mereka. Surga, Huang semakin biadab, bahkan klan surgawi yang mulia di masa lalu menyerah. Di dunia luar, banyak kultivator kekuatan besar sedang berdiskusi, menghasilkan kegemparan. Tidak mungkin masalah ini bisa tetap menjadi rahasia. Itu dengan cepat menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Klan kami menyerang Huang sebelumnya, mengambil tindakan terhadapnya dengan kejam. Apakah dia akan datang untuk membalas dendam? Ini buruk, belum lama ini, klan aku bahkan memiliki seseorang yang mengutuk Huang. Jika berita ini sampai ke Huang, bukankah dia akan melenyapkan klanku? Semua orang mulai panik, karena Huang terlalu buas. Dia berani menyentuh bahkan klan surgawi, apa yang dia tidak berani memprovokasi? Aku mendengar bahwa Celestial Clan benar-benar menyesali tindakan mereka, sekarang bahkan mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Huang, dikabarkan bahkan mencoba untuk terhubung melalui pernikahan, menggunakan salah satu mutiara klan mereka. Klan surgawi benar-benar telah kehilangan terlalu banyak muka kali ini. Ada keributan di mana-mana, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Shi Hao pergi, langsung menuju tanah kuno. Ada jalan di sana yang menuju ke alam yang lebih rendah.
Dia ingin melihat dirinya sendiri, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Shi Hao melanjutkan perjalanannya, kecepatannya terlalu cepat. Bahkan jika dia bukan orang nomor 1 di 3000 provinsi, dia sudah dekat. Dengan teknik Kunpeng, bersama dengan Earth to Ink Divine Ability, di atas kecepatan ekstrim Kaisar Petir, sepasang sayap petir bergerak bersama dengan sayap Kunpeng, 10.000 li bersilangan dalam satu nafas. Singa emas itu suram, disimpan ke dalam selongsong. Itu karena itu benar-benar tidak secepat Shi Hao, sekarang sedang dibawa. Shi Hao terdesak waktu, dia tidak ingin menunda lagi. Dia melengkung dan berkelok-kelok, sangat cepat. Provinsi ini dekat dengan wilayah tak berpenghuni, di perbatasan 3000 provinsi. Shi Hao berkata dengan tenang. Dia tiba, sudah memasuki tanah kuno ini, mendekati tujuannya. Wilayah ini sangat low profile, seolah-olah tidak ingin dikenali oleh orang lain. Provinsi Qi, itu bukan provinsi kuno yang begitu besar, dari awal hingga sekarang tidak memiliki ahli tingkat tertinggi yang mengguncang dunia dengan nama mereka. Namun, itu memiliki sedikit perasaan misterius. Itu karena beberapa spesies yang sangat kuno tinggal di wilayah ini. Ras Yin hebat. Perhentian pertama Shi Hao adalah di klan ini. Kelompok ini tinggal di lembah di antara kelompok pegunungan, berdekatan dengan sungai besar. Sungai ini sangat terkenal, sebenarnya adalah sungai Yin besar. Itu melonjak, hitam pekat seperti tinta, tulang sangat dingin, seolah-olah sungai dunia bawah menjangkau dari neraka itu sendiri. Adapun sungai Yin besar ini, hanya ada sedikit di permukaan, tetapi masih ada beberapa cabang. Namun, sebagian besar sungai Yin besar tidak akan benar-benar terbentuk dari air Yin besar, atau makhluk dari kedua pantai akan musnah, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Tempat ini sedikit berbeda, beberapa energi Yin besar meningkat, tetapi hanya dalam jangkauan terbatas. Klan Great Yin sangat istimewa, tinggal di tepi sungai Great Yin. Selain itu, tempat tinggal mereka sangat istimewa, tergantung dari tebing terjal di kedua pantai. Mereka bukan ksatria mayat hidup, hanya makhluk biasa. Biasanya, mereka juga pergi, tapi rumah mereka semua seperti ini. Ada peti mati batu, peti mati emas, dan juga peti mati batu giok. Ada semua jenis yang berbeda, sangat misterius. Mereka biasanya menyerap energi yin yang besar, menggunakan ini sebagai sumber daya kultivasi, semuanya memiliki konstitusi yang mendukung dingin. Ada desas-desus bahwa anggota paling kuat dari klan ini mungkin tenggelam di kedalaman ujung sungai. Ini benar-benar ras yang aneh. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang jalan menuju alam rendah. Shi Hao terkejut. Dia bepergian ke sini sendirian, lama belajar tentang beberapa gaya hidup dan adat istiadat klan ini untuk menghindari menginjak tabu apapun. Untungnya, meskipun tempat tinggal klan ini aneh, mereka tidak tertutup. Mereka sama seperti klan lain, selama ada komunikasi yang baik, mereka mudah dihubungi. Shi Hao menyiapkan beberapa hadiah, misalnya, Great Yin Marrow, Moon Frost Stone, Nine Yin Truewood, Frozen Realm Stone, dan hal-hal lain, setiap item ini langka dan berharga. Dia terus maju, berkonsultasi dengan berbagai orang untuk mendapatkan bimbingan. Itu karena terlalu banyak klan yang tinggal di tepi sungai besar ini yang panjangnya mencapai 100.000 li, semuanya memiliki kebiasaan populer yang berbeda. Meskipun mereka semua berasal dari ras kuno yang sama, masih ada beberapa ketidakkonsistenan dengan rumor tersebut. Itulah sebabnya dia mengunjungi suku-suku satu demi satu, dengan hati-hati mempelajari dan menyelidiki mereka, ingin memahami mereka dengan jelas. Itu di batas sungai Great Yin. Inilah yang dikatakan seorang tetua kepadanya. Dikabarkan bahwa dia hidup paling lama, bahkan ada sebelum zaman kuno sampai sekarang. Namun, tingkat kultivasinya tidak setinggi yang dibayangkan. Itu karena alasan mengapa dia bisa hidup begitu lama adalah karena dia memperoleh buah yin besar di air di masa lalu. Meskipun busuk, efeknya terlalu kuat untuk klan Great Yin. Buah yin besar melayang turun dari batas sungai. Kata yang lebih tua. Bukankah sungai ini hanya beberapa ratus ribu li? Shi Hao mengerutkan kening. Dia bisa mencapai tempat itu hanya dengan kepakan sayapnya. Sungai yin besar yang kamu dan aku bicarakan berbeda. Bagi banyak orang yang tinggal di wilayah ini, ketika kita berbicara tentang sungai yin besar dalam pengertian yang terbatas, tentu saja sungai ini ada di depan kita. Namun, sungai yin besar dalam arti yang lebih besar mengacu pada sungai yang mengalir dalam kehampaan, terbentuk dari yin besar yang murni. Kata yang lebih tua. Sungai besar meluap, hitam pekat seperti tinta, bergelombang dan bergolak. Gunung-gunung besar menjulang di kedua pantai, puncak-puncak besar mencapai surga, semuanya dikelilingi oleh kabut yin yang besar. Lebih jauh lagi, pohon-pohon kuno menjulang ke langit, kera berteriak dan harimau mengaum. Shi Hao berdiri di sana dengan tenang, menatap ke depan. Ajar sedikit dari tetua itu. Aliran yin besar yang mengalir di atas dan di bawah tanah semuanya hanya dapat dianggap sebagai aliran cabang, sumbernya berasal dari kehampaan. Ada legenda lain, yang mengatakan bahwa jalan itu berada di batas sungai yang besar. Tetua menghela nafas. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya lagi, karena ini sangat kontradiktif.
Anak muda ini datang untuk meminta bimbingan, membawa hadiah besar untuk klannya, jadi dia tidak ingin menipu dia. Namun, jenis ucapan ini benar-benar terlalu kontradiktif. Menurut legenda klan ini, jalan kuno itu berada di batas sungai Yin besar. Namun, di dalam klan kuno lain yang serupa, legendanya adalah bahwa jalan itu malah berada di batas sungai yang besar. Sementara itu, klan lainnya bernama klan yang hebat. Batas sungai yang besar, batas sungai Yin besar, siapa yang benar, legenda mana yang benar? Klan yang hebat telah cukup banyak diberantas, hanya sekelompok kecil orang yang tersisa. Akan sulit untuk mendapatkan banyak dari mereka. Kata yang lebih tua. Itu karena klan yang dikenal dengan yang besar sebelumnya pernah terlibat konflik, misalnya, klan Gagak Emas dan Dewa Matahari Fine, ada banyak klan kuat yang dulunya terkait dengan yang agung. Mereka bertarung satu sama lain, pada akhirnya, klan yang agung yang paling primitif di sini menurun, hampir dimusnahkan. Shi Hao menjadi terdiam saat mendengar ini. Bahkan jenis gelar klan ini harus diperebutkan? Jika seseorang ingin menemukan kebenaran, mungkin tidak ada pilihan selain menuju ke batas sungai Great Yin. Ada peti mati mengambang di sana, mungkin beberapa tokoh penting dari klan aku sedang tidur atau mengasingkan diri di sana. Kata yang lebih tua. Batas-batas sungai Great Yin yang dia bicarakan menunjuk pada batas-batas sungai besar ini. Tapi tempat itu berbahaya. Mata tetua itu mengungkapkan ekspresi aneh, pada akhirnya memperingatkan dengan hati-hati. Shi Hao mengangguk. Setelah mengucapkan terima kasih, dia langsung pergi. Dia tidak segera menuju ke batas sungai besar, peringatan tetua itu patut diperhatikan. Tempat itu sangat berbahaya, mungkin memiliki banyak hal aneh yang tidak terduga. Shi Hao menuju klan yang besar. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa persis seperti yang dia dengar, tempat ini sangat kumuh, hanya tersisa beberapa suku kecil yang tersebar, populasi mereka sangat sedikit. Selain itu, wilayah ini tidak memiliki ahli, sama sekali tidak dapat dianggap sebagai sekte besar tingkat atas. Namun, tempat ini memiliki sungai bernama Great Yang River. Sungai lava. Shi Hao terkejut. Namun, dia merasakan gumpalan energi esensi yang besar di sini, berbeda dari lava normal. Di masa lalu, sungai yang besar ini membentang jutaan li, melonjak kuat, energi esensi yang besar mendidih. Namun, setelah pertempuran itu, tempat ini hancur, sungai yang besar hampir mengering. Seorang wanita tua berkata sambil menghela nafas. Inilah yang dipelajari Shi Hao di sini. Setelah mencari-cari, dia tidak menemukan petunjuk yang berharga. Shi Hao pergi, kembali ke kediaman Great Yin Clan, apalagi sampai di batas sungai. Putong. Dia langsung melemparkan dirinya ke dalam. Gelombang hitam melonjak, pusaran muncul di sungai, menyedot Shi Hao. Sangat dingin. Singa emas dilepaskan. Itu segera bergetar, karena Shi Hao naik di punggungnya lagi. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Sangat jelas bahwa setiap kali ada bahaya, itu harus menunjukkan dirinya dan membantu Huang memimpin, memblokir pedang untuknya. Kekuatan Yin yang besar di sini sangat kuat, air hitam pekat seperti tinta, tetapi juga seperti dinginnya dunia bawah. Batas sungai besar itu seperti jurang, semua air sungai jatuh ke dalamnya, masuk ke tanah, memancar ke depan. Singa emas membawa Shi Hao ke bawah. Kemudian, itu tercengang. Itu karena setiap kali ia mengira mencapai akhir, ia akan menemukan gua raksasa hitam pekat lainnya. Tempat ini seperti dunia bawah tanah berlapis 18, jurang di dalam jurang. Setiap kali, lubangnya akan menjadi sedikit lebih kecil, begitu gelap sehingga seolah-olah akan langsung menelan jiwa seseorang. Sekarang lapisan ke-17. Mungkinkah itu benar-benar dunia bawah 18 lapis? Singa emas terkejut. Jenis tata letak ini mirip dengan garis keturunan biksu kuno. Jika itu dirancang secara artifisial, maka dia percaya bahwa kemungkinan besar ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Garis keturunan biksu kuno sebelumnya mendirikan dunia bawah 18 lapis. Itulah mengapa singa emas sangat sensitif terhadap angka 18. Biku itu berkata, jika aku tidak memasuki dunia bawah, lalu siapa lagi? Singa takut berkata pada dirinya sendiri. Itu merenungkan kata-kata dalam teks-teks kuno itu. Karena kamu memiliki kesadaran seperti itu, bagaimana kalau kamu turun dulu? Shi Hao berhenti. Singa emas menatapnya dengan tatapan jijik. Ini berasal dari kitab suci garis keturunan biksu kuno, hanya referensi umum, tidak benar-benar merujuk padanya. Pada akhirnya, Shi Hao tidak bergerak, malah berhenti. Kemudian, dia terus-menerus menghasilkan artefak magis spasial, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia membuka artefak magis spasial, langsung melemparkannya ke lapisan ke-18 jurang maut. Ini adalah kekuatan kutukan. Singa emas terkejut, dan kemudian menggigil. Itu karena ia merasakan bahwa kekuatan kutukan itu terlalu menakutkan. Itu hanya melakukan kontak dengan seutas benang kecil, namun tubuhnya sudah bernanah, bahkan jiwanya menjadi tidak stabil. Segera setelah itu, dengan cepat mundur karena terkejut. Ini terlalu menakutkan. Shi Hao juga tidak berhenti, dengan cepat melarikan diri. Hong! Keduanya bergegas keluar dari permukaan air,
dengan cepat melarikan diri menuju cakrawala. Apa yang sedang kamu lakukan? Singa emas merong marah. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Ini hanya sedikit, kamu akan bertahan. Kata Shihao. Ini adalah kekuatan kutukan paling menakutkan yang dia bawa kembali dari makam abadi. Ini adalah tanah dari makam itu, dan juga sedikit daging busuk. Dia melemparkan semuanya ke dalam 18 lapisan jurang begitu saja, apalagi tidak hanya sedikit, tetapi lebih banyak artefak magis spasial yang berharga. Segera setelah itu, batas sungai meletus, banyak sosok bergegas keluar. Ah? Beberapa orang berteriak, benar-benar marah. Ada orang lain yang dagingnya jatuh dalam jumlah besar, pemandangannya terlalu mengerikan untuk ditanggung. Bahkan ada lebih banyak orang yang segera berubah menjadi tulang putih, berjuang di sana. Kulit kepala singa emas mati rasa karena menonton. Ini justru kekuatan kutukan, terlalu menakutkan. Tidak. Banyak orang berteriak, tidak mampu menahan rasa sakit. Orang bisa melihat bahwa rambut beberapa orang awalnya tebal, tetapi sekarang, bahkan kulit kepala mereka rontok. Adapun daging dan darah mereka, semuanya sudah benar-benar terkorosi. Saat ini, bahkan roh primordial mereka membusuk. Kekuatan kutukan menyebar, bahkan individu sekuat mereka tidak bisa menahannya. Orang macam apa ini? Singa emas terkejut, karena merasa bahwa jika orang-orang ini tidak menderita kekuatan kutukan, mereka semua akan menjadi sangat kuat. Ada banyak ahli realm self-release di antara mereka. Orang harus memahami bahwa ini adalah 3.000 provinsi, kultivator pada tingkat ini sangat jarang terlihat. Keluarga dari 9 surga, kalian semua masih belum menyerah? Aku sudah akan pergi, memasuki alam bawah, namun kamu semua masih tidak mau meninggalkan hal-hal itu, mengejar aku di sini, ingin menyingkirkan aku? Wajah Shihao menjadi gelap. Huang, hatimu benar-benar kejam. Ada seseorang yang berteriak, sekarang sudah setengah kerangka. Awalnya, dia melonjak dengan energi darah, sangat kuat, namun sekarang, dia terluka parah, hampir sekarat. Jika kalian semua tidak terlalu kejam, bersiap untuk menyergapku di sini, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini. Shihao dengan tenang berkata. Huang, bahkan jika ini masalahnya, apakah kamu pikir kamu bisa lolos? Tepat pada saat ini, beberapa sosok muncul tidak jauh, mengungkapkan tubuh asli mereka satu demi satu. Ini adalah para ahli yang tidak memasuki sungai Great Yin. Bahkan bajingan tua sepertimu telah muncul, tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, kamu hanyalah anjing seseorang. Tuan di belakangmu akhirnya menunjukkan dirinya kali ini. Wajah Shihao langsung jatuh. Kata-katanya secara alami tidak sopan, sangat ganas. Orang bisa membayangkan kemarahan macam apa yang dia tekan di dalam. Itu karena dia melihat seseorang di kejauhan, seorang kenalan lama, serta musuh besar, Yuan King. Ketika Shihao pertama kali memasuki 9 surga, orang inilah yang secara langsung menyakitinya. Dia menjadi budak, dikirim ke Origin Ancient Mine untuk mengambil batu, semua ini karena orang ini. Belakangan, orang ini bahkan lebih menargetkannya berkali-kali, ingin membahayakan hidupnya. Hal lama, kamu dan yang di belakangmu akhirnya muncul. Shihao berkata, wajahnya dingin.